Bab 171, saya harus memberinya pelajaran. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Setelah keluar dari restoran musim gugur, mereka mulai mencari restoran lain. Tetapi ketika mereka sedang mencari restoran, Lin Xingxue tiba-tiba ingin dia mengantarnya pulang. Hal ini sangat mengejutkannya. Karena Xiao Tian tahu bahwa Lin Xingxue tidak akan makan apapun dengan kesedihan di hatinya, Xiao Tian memutuskan untuk membelikan seporsi makanan sehat untuknya. Sekali lagi, Xiao Tian merasa sedih saat menyadari bahwa dirinya tidak bisa memasak karena menurutnya ini adalah waktu yang tepat untuk memasak untuk kekasihnya. Namun, karena dia tidak bisa memasak makanan apapun, dia hanya bisa menghela nafas dan membeli makanan tersebut dari restoran. Setelah membeli makanan dan berkendara selama beberapa menit, mereka akhirnya sampai di rumah Lin Xingxue. Ketika Lin Xingxue tetap duduk di kursi penumpang dengan tatapan kosong, Xiao Tian tahu bahwa dia sedang memikirkan putrinya. "Sue kecil, kami telah sampai di rumahmu." Lin Xingxue sadar setelah mendengar kata-katanya. Oh. Kemudian Lin Xingxue keluar dari mobil dan segera memasuki rumahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Xiao Tian. Xiao Tian tidak menyalahkannya ketika dia benar-benar melupakannya karena dia tahu bahwa pikirannya sedang kacau saat ini. Kemudian Xiao Tian keluar dari mobil dan masuk ke rumahnya juga. Ketika dia berada di ruang tamu, Xiao Tian melihat Lin Xingxue duduk di sofa sambil memegang foto putrinya dan melihatnya. Xiao Tian segera menuju ke dapur karena dia ingin menyiapkan makanan untuknya. Setelah beberapa saat, Xiao Tian kembali ke ruang tamu dengan seporsi makanan sehat dan air di tangannya. Setelah meletakkan makanan dan air di atas meja, Xiao Tian menyalakan TV, berharap bisa mengurangi kesedihan di hatinya. "Sue kecil, makan dulu," kata Xiao Tian sambil mencoba memberinya makan. Lin Xingxue menatap Xiao Tian sekitar 3 detik sebelum akhirnya, dia menolaknya, "Aku tidak mau makan." Xiao Tian sudah menduga bahwa dia akan mengatakan sesuatu seperti ini, tapi dia tidak menyerah karena dia membutuhkannya. "Untuk makan, kamu tidak bisa melakukan ini, Sue kecil. Aku tahu kamu sedih, tapi kamu perlu makan. Sedikit juga tidak apa-apa, setidaknya, jangan biarkan perutmu kosong." Lin Xingxue masih mengabaikannya dan terus melihat foto putrinya. Dengan menggunakan tangan kirinya, Xiao Tian menyentuh pipinya dan berkata dengan lembut, "Sue kecil, kamu harus makan dulu, setelah itu kamu bisa melihat foto putrimu lagi. Kamu ingin mengambil putrimu kembali, kan? Jadi kenapa kamu seperti itu? Daripada bersikap seperti ini, sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara mengambil putrimu kembali." Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xingxue tersadar dan menatapnya. Dia kemudian menyadari apa yang dikatakannya benar. Tidak ada gunanya bersedih saat ini karena hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah memikirkan cara mendapatkan putrinya kembali. Karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu putrinya lagi setelah beberapa tahun, dia menjadi sedih ketika dia hanya bisa berbicara dengan putrinya hanya sekitar 5 menit. Lin Xingxue kemudian tahu bahwa dia berperilaku tidak dewasa, dan dia bahkan mengabaikannya sebelumnya. Ketika dia menyadari hal ini, dia tiba-tiba merasa senang karena Xiao Tian tidak marah atau mengeluh padanya, dia bahkan masih menemaninya. Xiao Tian senang saat dia menyadari bahwa terus merasa sedih bukanlah pilihan yang tepat. Namun Lin Xingxue tiba-tiba merasa sedih lagi saat teringat bahwa uang di rekening banknya masih belum cukup untuk mengambil kembali putrinya. Di masa lalu, dia memiliki perjanjian dengan mantan suaminya bahwa jika dia ingin mengambil putrinya kembali, dia harus memiliki uang minimal 500.000 yuan di rekening banknya. Dan uang di rekening banknya saat ini sekitar 420.000 yuan. Lin Xingxue kemudian mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan 80.000 yuan dalam waktu singkat karena dia ingin mengambil putrinya kembali secepatnya. "Apa yang harus saya lakukan? Di mana saya bisa mendapatkan 80.000 yuan dalam waktu singkat? Aku sudah menjual seluruh harta warisan mendiang orang tuaku, jadi aku tidak punya apa-apa lagi untuk dijual." Lin Xingxue kemudian menatap Xiao Tian dengan saksama. Ide untuk meminjam uang dari Xiao Tian tiba-tiba muncul di benaknya, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Lin Xingxue tidak ingin dia berpikir bahwa dia menjalin hubungan dengannya hanya karena dia menginginkan uangnya. Dia tiba-tiba teringat teman baiknya si Fei. Untuk alasan ini, Lin Xingxue memutuskan bahwa dia akan berbicara dengan si Fei tentang hal ini besok.
Ketika Xiao Tian menyadari kerumitan di wajahnya, dia tercengang. Sue kecil, ada apa? Tidak ada, karena Lin Xing-sue harus tetap sehat agar dia dapat mengambil putrinya kembali. Lin Xing-sue meraih piring di tangan Xiao Tian dan mulai memakan makanannya. Meskipun Xiao Tian ingin memberinya makan, tetapi ketika dia melihatnya memakan makanan tersebut, Xiao Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya. Setelah beberapa saat, Lin Xing-sue selesai memakan makanannya. Dia kemudian meletakkan piring itu di atas meja dan berkata, Tian, aku minta maaf karena mengabaikanmu tadi. Tidak apa-apa. Xiao Tian menangkupkan wajahnya dan menatapnya dengan penuh kasih. Kamu tidak perlu merasa kasihan untuk itu. Terima kasih, Tian. Lin Xing-sue senang kekasihnya sangat pengertian karena, dulu, semua mantannya marah ketika dia tiba-tiba mengabaikan mereka. Dia lega karena Xiao Tian berbeda dari mereka. Kemudian, mereka berbicara sekitar 2 jam sebelum akhirnya Xiao Tian pulang. Setelah memasuki rumahnya dan mengunci pintu, Xiao Tian menuju ke ruang tamu. Namun saat Xiao Tian berada di ruang tamu, dia tidak melihat ibu dan bibinya. Hal ini membuat Xiao Tian penasaran karena biasanya ibu dan bibinya selalu menonton TV di ruang tamu setiap sampai di rumah. Dengan rasa ingin tahu, Xiao Tian berjalan menuju kamar mereka, dan ketika dia melihat mereka sedang tidur, Xiao Tian memutuskan untuk pergi ke kamar tidurnya karena dia tidak ingin membangunkan mereka. Setelah memasuki kamarnya dan mengganti pakaiannya, Xiao Tian berbaring di tempat tidur. Feng Hao itu berani mempermalukan kekasihku, jadi aku harus memberinya pelajaran. Pertama, saya memerlukan informasi tentang Feng Hao, sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk memberinya pelajaran. Dengan pemikiran ini, Xiao Tian memutuskan untuk menemui Zhao Sheng besok karena dia yakin Zhao Sheng dapat membantunya mendapatkan semua informasi tentang Feng Hao. Kemudian Xiao Tian memutuskan untuk tidur lebih awal karena dia tidak ingin menghabiskan sepanjang hari untuk tidur siang seperti itu lagi. Keesokan paginya, setelah dia sarapan bersama bibi dan ibunya, Xiao Tian segera berangkat menuju universitasnya. Dan seperti kemarin, beberapa gadis memandangnya atau memujinya ketika mereka melihatnya. Namun kali ini, dia gagal menghindarinya, membuat mereka mengelilinginya selama beberapa menit. Setelah memberitahu mereka bahwa dia harus menghadiri kelas, Xiao Tian akhirnya bisa melarikan diri dari para penggemarnya. Dan tanpa menunggu sedetik pun, dia mencari Zhao Sheng. Saat ini, Xiao Tian kesal karena dia tidak memiliki nomor telepon Zhao Sheng. Karena alasan ini, dia mencari Zhao Sheng selama sekitar 2 jam, tapi tetap saja, Zhao Sheng tidak ditemukan. Dengan sedikit rasa kesal yang terlihat di wajahnya, Xiao Tian berjalan menuju taman universitas. Dan ketika dia sedang bersantai di taman universitas, Zhao Sheng secara mistis muncul di hadapannya. Hal ini membuat Xiao Tian marah dan ingin mengutuk Zhao Sheng, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukan itu karena dia membutuhkan bantuan Zhao Sheng. Yo, Xiao Tian, kamu di sini lagi. Apakah kamu membolos lagi? Zhao Sheng duduk di bangku kayu dan bersikap seolah dia bangsawan. Persetan kamu, saya mencari Anda sekitar 2 jam sebelumnya, dan di sini, Anda bersikap seolah-olah Anda adalah orang penting. Xiao Tian ingin melampiaskan amarahnya saat dia melihat Zhao Sheng duduk di bangku kayu, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan, tidak. Aku tidak ada kelas sekarang. Bagaimana denganmu? Aku juga, karena Zhao Sheng masih belum punya teman kecuali Xiao Tian. Dia bergegas ke taman universitas karena ingin bertemu Xiao Tian. Untungnya Xiao Tian berada di tempat yang sama seperti mereka bertemu kemarin, jika tidak, dia tidak tahu di mana menemukan Xiao Tian karena dia tidak memiliki nomor telepon Xiao Tian. Xiao Tian, berikan nomormu. Baik, Xiao Tian menyetujuinya tanpa berpikir 2 kali karena sebenarnya dia ingin menanyakan nomor telepon Zhao Sheng juga. Zhao Sheng, bagaimana kalau kita makan siang sekarang? Aku yang mengurusnya. Apa? Zhao Sheng terkejut setelah mendengar kata-katanya. Biasanya dialah yang selalu mengundang Xiao Tian ke sesuatu, dan tidak pernah sebaliknya. Hal ini membuat Zhao Sheng tertegun sekitar 2 detik sebelum akhirnya dia menyadari bahwa Xiao Tian membutuhkan sesuatu darinya. Katakanlah, Xiao Tian, kamu membutuhkan sesuatu dariku, kan? Mengapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Jangan khawatir, aku akan membantumu karena kita berteman. Tidak di sini. Ayo kita ke kantin sekarang. Kita bisa makan sambil ngobrol nanti. Sebenarnya, Xiao Tian ingin langsung ke pokok permasalahan,
Tapi dia tahu itu tidak sopan karena jarak mereka masih belum cukup dekat, jadi setidaknya, Xiao Tian ingin mentraktirnya makan sebelum meminta bantuan padanya. Baiklah, Zhao Seng menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kantin kampus. Dan setelah membayar makanan dan minuman, mereka menuju ke kursi yang kosong. Atau tentu saja Xiao Tian dan Zhao Seng memilih tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit karena mereka ingin membicarakan sesuatu yang serius. Jadi, bantuan apa yang kamu perlukan dariku? Zhao Seng, yang duduk di seberang Xiao Tian, bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Seng masih belum memakan makanannya karena dia ingin tahu masalah apa yang dihadapi Xiao Tian sampai Xiao Tian membutuhkan bantuannya. Bisakah kamu memberiku semua informasi tentang Feng Hao? Xiao Tian langsung ke pokok permasalahan. Terutama istrinya. Istrinya, Zhao Seng berkata dengan heran. Apa ini? Apakah kamu tertarik dengan istrinya? Sebenarnya aku tidak tertarik pada istrinya, tapi, Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, aku hanya ingin memberi pelajaran pada Feng Hao melalui istrinya. Haha, menarik, menarik. Apakah dia membuat masalah dengan perusahaanmu? Zhao Seng ingin tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba ingin memberi pelajaran pada Feng Hao. Tidak, saat ini, Xiao Tian ragu apakah dia harus menceritakan semuanya kepada Zhao Seng atau tidak. Namun setelah berpikir bahwa Zhao Seng pada akhirnya akan mengetahuinya juga, Xiao Tian memilih untuk menceritakan semuanya kepada Zhao Seng. Jadi, memang seperti itu. Zhao Seng berkomentar setelah Xiao Tian selesai menceritakan semuanya padanya. Ya, itu sebabnya saya ingin Anda memberi saya semua informasi tentang Feng Hao dan istrinya. Xiao Tian senang ketika dia tahu bahwa Zhao Seng akan membantunya. Xiao Tian kemudian memutuskan bahwa dia akan membantu Zhao Seng juga di masa depan karena dia tidak suka berhutang budi. Tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di benak Zhao Seng. Dengan mengingat hal ini, dia berkata dengan ceria, Xiao Tian, izinkan aku mengambil bagian dalam rencanamu. Saat ini, Xiao Tian tidak tahu harus berkata apa padanya. Ini berbeda dari apa yang dia rencanakan sebelumnya. Namun, karena Zhao Seng ingin membantunya, Xiao Tian memutuskan untuk membiarkan Zhao Seng mengambil bagian dalam rencananya. Ya, ide awalku hanya membutuhkanku jadi jika kamu ingin ikut serta dalam permainan ini, aku perlu memikirkan rencana lain. Xiao Tian kemudian memikirkan rencana lain, dan setelah beberapa detik, dia akhirnya menemukan ide bagus untuk mereka. Kemarilah, biarkan aku memberitahumu rencananya. Xiao Tian kemudian membisikkan rencananya kepada Zhao Seng. Meskipun Zhao Seng tidak memiliki banyak bagian dalam rencana Xiao Tian, tetapi Zhao Seng tetap menyetujuinya. Saya akan memberikan informasinya kepada Anda besok pagi di Taman Universitas. Setelah selesai makan, mereka berbincang kurang lebih setengah jam sebelum akhirnya mereka berangkat karena masih ada kelas. Saat Xiao Tian menyelesaikan semua kelas, waktu sudah menunjukkan pukul 17. Oleh karena itu, Xiao Tian langsung pulang. Dan seperti yang dia duga sebelumnya, tidak ada seorang pun di rumah ketika dia tiba. Namun kali ini, Xiao Tian tidak merasa bosan karena dia sedang menyempurnakan rencananya dan tentunya juga membuat rencana cadangan. Dia bahkan menyusun rencananya langkah demi langkah. Setelah dia berpikir rencananya sempurna, Xiao Tian mandi. Saat Xiao Tian sedang mandi, Ye Xueyin dan Ye Qingyu memasuki rumah. Di mana Tian? Ketika Ye Xueyin tidak melihat putranya di ruang tamu, dia segera menuju ke kamarnya. Dia juga tidak ada di sini. Kakak, dia sedang mandi. Ye Qingyu mengetahui hal ini karena ketika dia hendak menggunakan kamar mandi, dia mendengar seseorang sedang mandi. Oh, jadi, itu sebabnya dia tidak ada di kamar atau ruang tamunya. Sebenarnya, dia ingin bermesraan dengan putranya tadi, tapi karena dia sedang mandi, Ye Xueyin memutuskan untuk memasak makan malam. Setelah mandi dan berganti pakaian, Xiao Tian menuju ke dapur karena dia mendengar seseorang sedang memasak makanan di sana. Begitu Xiao Tian masuk ke dapur, dia mencium pipi bibinya sebelum memeluk ibunya dari belakang. Wow, kelihatannya enak. Saat Xiao Tian memeluknya, Ye Xueyin berhenti memasak selama beberapa detik. Dia lalu berbalik dan mencium bibirnya, hehe. Ketika ibunya masih memeluknya bahkan setelah 15 detik, Xiao Tian segera berkata, Ibu, kamu harus berhenti memelukku dan terus memasak, atau kamu ingin aku memasak menggantikanmu? Tidak, Ye Xueyin berteriak dan berhenti memeluk putranya. Meski dia senang dengan niat baiknya, dia tahu jika dialah yang memasak makanan itu,
rasanya akan tidak enak lagi seperti dulu. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat ibunya menolaknya. Ibu, aku tahu kalau aku buruk dalam memasak makanan, tapi ibu tidak perlu seperti itu. Kamu menyakiti hatiku, kamu tahu. Xiao Tian mengira ibunya bereaksi berlebihan, tetapi dia tidak dapat membela diri karena dia tahu bahwa ibunya buruk dalam memasak makanan. Karena Xiao Tian tidak ingin mengganggu ibu dan bibinya lagi, dia menuju ke ruang tamu untuk menonton TV. 30 menit kemudian, Ye Qingyu dan Ye Sueyin selesai memasak makan malam. Ketika Xiao Tian mengetahui bahwa ibu dan bibinya telah selesai memasak makanan, dia menuju ke ruang makan dengan senyuman di wajahnya. Namun senyuman itu membeku di wajahnya saat ibunya mengatakan bahwa ia harus menunggu mereka selesai mandi terlebih dahulu sebelum ia bisa makan karena ibunya ingin makan bersama seperti biasanya. Xiao Tian tidak dapat berbuat apa-apa dan kembali ke ruang tamu untuk menonton TV. Namun ketika ibu dan bibinya masih belum selesai mandi padahal sudah kurang lebih 45 menit berada di kamar mandi, Xiao Tian merasa ingin menangis. Akhirnya setelah menunggu 10 menit lagi, mereka selesai mandi. Dan ketika Ye Qingyu dan Ye Sueyin keluar dari kamar mereka, Xiao Tian segera bangkit dari sofa dengan senyuman di wajahnya. Ye Qingyu dan Ye Sueyin tidak tahu mengapa dia tiba-tiba tersenyum seperti itu. Namun mereka langsung berpikir bahwa dia senang karena bisa makan bersama lagi. Usai makan malam, mereka melakukan gerakan shake-shake selama beberapa menit sebelum akhirnya tertidur. Tidak hanya itu, keesokan paginya, mereka juga melakukan tindakan asusila sebelum berhenti karena Xiao Tian harus berangkat ke kampus. Kali ini, Xiao Tian tidak sarapan dan langsung pergi ke universitasnya. Setelah dia menyelesaikan kelas paginya, Xiao Tian pergi ke taman universitas. 10 menit kemudian, Zhao Sheng datang dengan membawa semua data tentang Feng Hao dan istrinya. Xiao Tian senang dengan ini. Dan karena Xiao Tian ingin memulainya dengan istri Feng Hao terlebih dahulu, dia segera membaca semua informasi tentangnya. Wow, dia cantik dan, apa. Dia masih berusia 25 tahun. Feng Hao ini pandai memilih seorang wanita. Xiao Tian sedikit terkejut saat mengetahui bahwa istri Feng Hao masih berusia 25 tahun. Namanya Liu Ning dan menikah dengan Feng Hao 3 tahun lalu. Hingga saat ini, Tuhan masih belum memberikan mereka seorang anak. Tiba-tiba aku merasa kasihan pada mereka. Lupakan saja, saya harus fokus pada ini dulu. Karena Xiao Tian tidak ada kelas lagi, dia segera pergi ke tempat yang biasa dikunjungi Liu Ning. Dan seperti informasi yang diberikan Zhao Sheng kepadanya, Liu Ning sedang makan di restoran laut. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Liu Ning akhirnya selesai makan dan keluar dari si restoran. Itu dia, Xiao Tian segera berdiri dan menatap wanita jangkung yang mengenakan gaun merah. Dia memiliki kulit putih, kaki panjang, dan sosok anggun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia cantik namun anggun. Rambut hitamnya tergerai di bahunya seperti air terjun, dan mata birunya yang sedalam laut, membuat siapapun yang melihat mata indahnya akan langsung tenggelam di dalamnya. Dia hanya memiliki riasan tipis, namun sepertinya wajahnya digambar dengan rumit oleh seniman kelas dunia. Seperti yang diharapkan, masih banyak wanita cantik di dunia ini. Xiao Tian kemudian mulai menguntitnya. Beberapa detik kemudian, Xiao Tian melihat dua preman berjalan mendekat menuju Liu Ning. Saat ini, Xiao Tian masih tidak melakukan apa-apa karena dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Liu Ning. Hehe, Kakak Hu, wanita ini menarik, preman berambut hijau itu berbicara setelah dia berada di depan Liu Ning. Kamu benar, Kakak Zong. Dia cantik sekali, Hu setuju dengan kakaknya bahwa Liu Ning memang wanita yang baik. Wanita, apakah kamu mau ikut dengan kami? Jangan khawatir, kakak laki-laki ini punya banyak hal uang. Benar kan, Saudara Zong? Benar, saudaraku. Nona, tunggu apa lagi? Zong kemudian meraih tangan kanan Liu Ning. Ayo kita cari tempat yang bagus dan bersenang-senang di sana. Haha, lepaskan aku. Liu Ning mencoba melepaskan diri, tetapi karena perbedaan kekuatan, dia gagal melakukannya. Tanpa berpikir dua kali, dia menamparkan wajah Zong. Tindakannya membuat Zong geram. Dia tidak menyangka Liu Ning berani menamparnya. Hal ini tidak hanya membuatnya marah tapi juga kesal. Karena alasan ini, dia mengangkat tangan kanannya, siap untuk memukul punggungnya. Ketika Liu Ning melihat Zong ingin menamparnya, dia hanya menutup matanya karena dia tidak dapat menghindarinya.
Tetapi ketika dia menyadari bahwa tidak terjadi apa-apa padanya, dia segera membuka matanya. Sambil meraih tangan kanan Zong, Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Sambil meraih lengan kanan Zong, Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja?" Bukankah dia? Liu Ning terkejut saat melihat Xiao Tian di depannya. Karena shock, Liu Ning lupa menjawab pertanyaannya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Zong masih memegang lengan Liu Ning, dia melepaskan lengan Zong dan segera membebaskannya. Dengan tatapan dingin di matanya, Xiao Tian berkata, "Pergi atau kamu akan menyesalinya nanti." "Menyesal?" Hahaha, Zong dan Hu tertawa keras. "Nak, kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Jangan ganggu kami, atau kami akan mengirimmu ke rumah sakit." Zong tidak senang saat Xiao Tian ingin berpura-pura menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. "Apakah kalian berdua cukup kuat untuk melakukan itu?" Xiao Tian berkata sambil tersenyum dingin. "Tunggu apa lagi? Datang dan tangkap aku." Zong dan Hu tidak menyukai tanggapannya dan mengepalkan tangan mereka. Saat mereka mengepalkan tangan, mata mereka dipenuhi api amarah, dan tanpa menunggu sedetik pun, Zong melemparkan tinjunya ke arah wajah Xiao Tian. Xiao Tian, yang berpengalaman dalam bertarung, dengan mudah menghindari tinju Zong. Pada saat itu, Xiao Tian tidak hanya menghindar tetapi juga melakukan serangan balik. Zong, yang tidak menyangka Xiao Tian bisa melakukan serangan balik, tidak bisa berbuat apa-apa saat Xiao Tian melayangkan tinjunya ke arah hidungnya. "Au kakak!" Zong jatuh ke tanah dengan darah di hidungnya. Hu tidak menyangka Xiao Tian mampu membela diri. Dan dari apa yang dia lihat, dia tahu bahwa Xiao Tian adalah orang yang memiliki banyak pengalaman dalam bertarung. Namun tentu saja Hu tak tinggal diam saat melihat adiknya tergeletak di tanah dengan darah di hidungnya. Hu segera bergerak ke belakang Xiao Tian dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang sisi kanan kepala Xiao Tian. Berpikir bahwa Xiao Tian tidak akan bisa menghindari tendangannya, senyum kemenangan muncul di wajahnya. Namun, senyuman itu membeku di wajah Hu ketika Xiao Tian menangkap tendangan Hu dengan tangan kirinya tanpa melihat ke arah Hu. Hu sangat terkejut dengan hal ini. Hu tidak menyangka Xiao Tian masih bisa membela diri meski diserang tiba-tiba dari belakang. Sambil masih memegangi kaki Hu, Xiao Tian menoleh ke arah Hu dan tersenyum jahat, "Langkah bagus." Tapi itu masih belum cukup. Saat ini, Liu Ning sedang melihat mereka dari jarak 6 meter. Dia senang saat mengetahui bahwa Xiao Tian lebih unggul dari para preman. Ia hanya tidak menyangka pemuda yang akhir-akhir ini tenar itu ternyata ahli dalam berkelahi. Xiao Tian kemudian melepaskan kaki Hu dan berjalan mendekat ke arah Hu dengan wajah menakutkan. Melihat wajah Xiao Tian, Hu tiba-tiba merasakan teror di hatinya, namun dia terus berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Xiao Tian. Dengan pemikiran ini, Hu mengangkat lengan kanannya dan mengayunkan tinjunya ke arah epigastrium Xiao Tian. Seolah-olah Xiao Tian telah menduga bahwa Hu akan menyerang epigastriumnya, dia menghindari tinju Hu dengan bergerak ke kanan. Begitu Xiao Tian menghindari tinju Hu, dia melancarkan tendangan rendah ke arah kaki kanan Hu, membuat Hu berlutut. Tanpa memberi Hu kesempatan untuk bangkit dan melawan, Xiao Tian kembali melancarkan tendangan, tapi kali ini, tendangannya ditujukan ke kepala Hu. Untungnya Hu bisa melindungi kepalanya dengan tangannya dengan cepat, jika tidak, dia yakin dia akan pingsan. Namun, meski berhasil membela diri, Hu tetap merasa pusing. Berpikir bahwa mereka tidak akan mampu memenangkan pertarungan, Hu menatap Zong. Dan seolah-olah mereka sedang berkomunikasi melalui mata mereka menganggukkan wajah dan lari. Melihat ini, Xiao Tian berbalik. Ekspresi menakutkannya tadi segera berubah lembut ketika dia melihat ke arah Liu Ning. "Apakah kamu baik-baik saja, Nona?" Liu Ning bergegas menuju Xiao Tian dan menjawab, "Terima kasih. Lain kali, jangan mencoba melawan preman sendirian karena sesuatu yang buruk bisa terjadi padamu." "Baiklah, karena kamu baik-baik saja sekarang, aku pergi dulu." Xiao Tian berkata sambil tersenyum menawan. Dan setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, Xiao Tian pergi tanpa menoleh ke belakang. Alasan Xiao Tian pergi tanpa menanyakan namanya atau mencoba merayunya adalah karena dia ingin membuatnya penasaran padanya. Xiao Tian percaya bahwa jika dia ingin tahu tentangnya, dia akan terus memikirkannya, dan saat mereka bertemu lagi, dia akan bahagia dan mencoba untuk lebih mengenalnya. "Tunggu, kamu Xiao?" Tapi sebelum Liu Ning menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian sudah jauh darinya. "Tian,
Kan, Liu Ning menyelesaikan kata-kata yang tidak bisa dia selesaikan sebelumnya. Terima kasih telah menyelamatkanku, Xiao Tian. Liu Ning berpikir dalam hati. Di suatu tempat dekat gedung tua, 3 orang sedang membicarakan sesuatu. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia sekitar 19 tahun, dan 2 lainnya adalah seorang dewasa berusia sekitar 23 tahun. Teman muda, kamu memukulku terlalu keras tadi. Lihat, masih berdarah. Zong menunjukkan hidungnya yang berdarah kepada Xiao Tian. Haha, maaf soal itu. Tapi karena kalian berdua bertindak sempurna dan aku juga menyakitimu, aku telah menambahkan uang sebagai kompensasinya. Xiao Tian kemudian memberikan sebuah amplop berisi uang kepada mereka. Sebenarnya mereka masih ingin mengadu kepada Xiao Tian karena tidak seperti dalam skenario. Namun, ketika mereka melihat banyak uang di dalam amplop, mereka tiba-tiba melupakannya. Ini hanya luka kecil, kata Zong gembira. Dia kemudian menoleh ke arah kakaknya dan melanjutkan, Saudara Hu, ayo kita mabuk malam ini. Ya, mata Hu berbinar saat melihat uang di dalam amplop. Melihat ini, Xiao Tian hanya bisa tersenyum. Baiklah, aku pergi. Datang dan temukan kami lagi jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kata Hu dan Zong berbarengan. Baiklah, Xiao Tian menganggukkan kepalanya sebelum pergi. Hehe, dengan ini, langkah pertama berjalan lancar. Xiao Tian berpikir dalam hati. Karena tidak ada pekerjaan lagi, Xiao Tian memutuskan untuk pulang. Tunggu, aku akan membeli makanan dan minuman dulu. Xiao Tian kemudian masuk ke mobilnya dan pergi. Setelah membeli makanan dan minuman, Xiao Tian langsung pulang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18, Xiao Tian yakin ibu dan bibinya ada di rumah. Ibu, bibi, aku pulang. Dengan makanan dan minuman di tangannya, Xiao Tian memasuki ruang tamu dengan senyum ceria di wajahnya. Dan seperti yang biasa dia lakukan, ketika Ye Xueyin mendengar suara putranya, dia bangkit dari sofa dan berlari ke arah putranya tanpa mengetahui bahwa putranya sedang membawa makanan dan minuman. Tunggu ibu, jangan sekarang. Jangan lakukan itu, Xiao Tian yang melihat ibunya berlari ke arahnya berkata dengan cemas. Ia takut ibunya akan terjatuh jika melompat ke atasnya karena saat itu Xiao Tian sedang membawa makanan dan minuman di kedua tangannya. Namun, karena Ye Xueyin tidak menyadarinya, dia tetap menyerangnya. Tindakannya sangat membuatnya khawatir. Namun karena Xiao Tian tidak ingin ibunya terjatuh dan melukai dirinya sendiri, Xiao Tian memilih untuk melepaskan makanan dan minumannya dan menangkap ibunya, agar ibunya tidak jatuh ke lantai. Hancur, hancur, hancur. Suara pecahan botol kaca bergema di ruang tamu. Mendengar ini, Ye Qingyu, yang sedang menonton TV, menoleh dan berkata, suara apa itu? Kali ini, Ye Xueyin baru menyadari bahwa putranya membawa makanan dan minuman tadi. Dengan wajah bersalah, Ye Xueyin berkata dengan sedih, Tian, maafkan aku. Saat ini, Xiao Tian tidak memarahi ibunya dan hanya tersenyum, tidak apa-apa. Selama kamu baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Ini hanya makanan dan minuman. Saya bisa membelinya kembali nanti. Meski putranya tidak menyalahkannya, Ye Xueyin tetap merasa bersalah. Ye Xueyin kemudian melepaskan tangannya dari bahu Xiao Tian dan berjongkok untuk melihat makanan dan minuman. Dan pada saat yang sama, Ye Qingyu bangkit dari tempat duduknya dan mendekati mereka untuk melihat makanan dan minuman juga. Kita masih bisa makan makanannya, tapi untuk minumannya. Karena pecahan botol kaca menumpahkan air ke plastik, mereka tidak dapat meminumnya lagi. Melihat ini, Xiao Tian mengambil plastik itu dan berkata, biarkan aku membuang ini ke tempat sampah dulu. Setelah itu, aku akan membeli makanan dan minuman lagi. Tapi saat Xiao Tian hendak menuju ke tempat sampah, Ye Qingyu berkata, kamu tidak perlu membeli kembali makanan karena kita masih bisa memakannya. Pergi saja beli minuman. Baiklah, Xiao Tian lalu menuju ke tempat sampah. Setelah itu, Xiao Tian keluar untuk membeli kembali minuman. Ketika Ye Qingyu melihat ekspresi bersalah di wajah kakak perempuannya, dia menyentuh bahu kakak perempuannya dan berkata, tidak apa-apa kakak. Tian sedang membeli kembali minuman sekarang, jadi ayo siapkan makanannya dulu. Tidak, Ye Xueyin menganggukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian, Xiao Tian tiba lagi di rumah. Namun kali ini, saat dia berada di ruang tamu, ibunya tidak menyerangnya. Ketika Xiao Tian menyadari ekspresi bersalah di wajah ibunya, dia mencium kening ibunya dan berkata, tidak apa-apa, ibu.
Kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Lihat, aku sudah membeli kembali minuman. Wajah Ye Sueyin tersenyum setelah mendengar kata-kata putranya. Dia kemudian menyadari betapa perhatiannya putranya. Dia tidak hanya memperlakukannya dengan lembut, tetapi dia juga tidak pernah menyalahkan atau marah padanya. Ye Sueyin tiba-tiba merasa bahagia karena berhasil membesarkan seorang putra yang baik. Setelah meletakkan minuman di atas meja, Xiao Tian berkata, biarkan aku mandi dulu. Setelah itu, mari kita mengadakan pesta kecil di halaman belakang. Baiklah, kata Ye Sueyin dan Ye Qingyu berbarengan. Setelah 10 menit, Xiao Tian selesai mandi dan mengganti pakaiannya. Dia kemudian menuju ke ruang tamu untuk menemui ibu dan bibinya. Ketika Xiao Tian melihat makanan telah disiapkan di piring, dia segera mencari tikar, bantal, dan lampu listrik. Dan setelah Xiao Tian mengatur semuanya, dia kembali ke ruang tamu untuk membantu bibi dan ibunya membawa makanan dan minuman ke halaman belakang. Mereka segera meletakkan makanan dan minuman di atas tikar, dan ketika semuanya sudah siap, Xiao Tian berkata dengan gembira, ayo makan. Ye Sueyin dan Ye Qingyu menganggukkan kepala. Sebelumnya, Xiao Tian membeli pizza, kepiting garam dan merica, daging ayam panggang, dan anggur putih, sehingga mulut mereka berair saat melihat makanan lezat di hadapan mereka. Kemudian, Ye Qingyu dan Ye Sueyin memulainya dengan makan kepiting garam dan merica, sedangkan Xiao Tian memulainya dengan pizza karena hari ini dia sangat ingin makan pizza. Sudah kuduga, pizza adalah yang terbaik. Xiao Tian sedang makan pizza dengan riang seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia makan makanan yang lezat. Melihat ini, Ye Sueyin berhenti makan kepiting garam dan merica. Walaupun dia tahu kalau pizza itu enak, tapi dia tidak tahu kenapa saat melihat putranya memakan pizza, sepertinya pizza adalah makanan terlezat di dunia. Ye Sueyin kemudian ingin mengambil pizza dan memakannya, tapi tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di benaknya. Tanpa menunggu sedetik pun, Ye Sueyin duduk di samping putranya dan segera memakan pizza yang ada di tangan kanannya. Tindakan Ye Sueyin sangat mengejutkannya. Xiao Tian tidak menyangka ibunya akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana, Bu? Enak, sambil masih makan pizza, Ye Sueyin menganggukkan kepalanya. Xiao Tian berhenti makan pizza dan menatap ibunya. Tiba-tiba matanya berbinar saat menemukan cara untuk menggoda ibunya. Dengan pemikiran ini, Xiao Tian meletakkan setengah dari pizza di mulutnya dan menepuk lengan kiri ibunya, memberi isyarat padanya untuk memakan sisi lain dari pizza tersebut. Meskipun Xiao Tian tidak mengatakan apapun dan hanya menepuk lengannya, Ye Sueyin mengerti apa yang diinginkannya. Setelah Ye Sueyin menelan pizza yang dia makan sebelumnya, dia mulai memakan pizza yang ada di mulut Xiao Tian. Xiao Tian sudah menduga ibunya akan memakannya karena sejak dia menjadi kekasihnya, dia jarang merasa malu ketika mereka melakukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh sepasang kekasih. Saat mereka makan, sedikit demi sedikit, mulut mereka semakin mendekat, tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dan akhirnya, setelah beberapa detik, bibir mereka bertemu. Saat ini, mereka masih tidak melakukan apapun dan hanya saling menatap mata. Namun, itu hanya berlangsung sekitar 5 detik sebelum akhirnya mereka mulai membuka mulut dan bersiap untuk ciuman mesra. Apa yang terjadi selanjutnya sedikit mengejutkannya karena ketika dia hendak memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, Xiao Tian tiba-tiba merasakan sesuatu yang lembut memasuki mulutnya. Tentu saja Xiao Tian menyambutnya dengan lidahnya dengan gembira. Ye Qingyu, yang melihat kakak perempuan dan keponakannya berciuman dengan intens, tidak melakukan apapun dan terus makan karena dia sudah menduga hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Dulu, Ye Qingyu merasa malu saat melihat kakak perempuan dan keponakannya berciuman mesra di hadapannya, namun karena mereka sering melakukan itu, hal itu sudah menjadi hal yang lumrah di matanya yang indah. Saat Xiao Tian dan Ye Sueyin berciuman dengan intens, mereka tidak peduli untuk makan lagi. Mereka terus berciuman selama beberapa detik sebelum akhirnya Ye Sueyin melepaskan ciumannya. Hufat, huf, meski Ye Sueyin melepaskan ciumannya, namun wajah mereka masih berdekatan, membuat mereka bisa merasakan napas panas satu sama lain. Sambil mengunci matanya pada mata hitamnya, Ye Sueyin menangkupkan wajahnya dan perlahan mendorongnya ke bawah, menyebabkan Xiao Tian terjatuh telentang. Namun, sebelum Xiao Tian jatuh ke tanah, Ye Sueyin mencium bibirnya lagi. Ye Sueyin, yang sekarang berada di atas Xiao Tian, memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya lagi, yang disambut oleh lidah Xiao Tian.
Saat mereka berciuman dengan penuh gairah, Xiao Tian meletakkan tangannya di pantat ibunya dan mulai meremasnya. Tindakannya sedikit mengejutkan Ye Xueyin, tapi itu hanya berlangsung selama 2 detik sebelum dia memfokuskan dirinya untuk menciumnya lagi. Karena ibunya mengenakan baju rumah, Xiao Tian bisa merasakan kelembutan pantat di tangannya. Xiao Tian terus meremas pantat ibunya hingga akhirnya tindakannya membuatnya menghentikan ciumannya. Saat ini, Ye Xueyin tidak mencium putranya lagi, sebaliknya, dia menyandarkan kepalanya di dadanya sambil mengeluarkan erangan lembut. Xiao Tian baru menghentikan pekerjaannya ketika dia mendengar suara keluar dari perut ibunya. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian berkata, "Hehe, ayo makan lagi." Mendengar kata-katanya, Ye Xueyin duduk tegak dan mulai melahap makanannya lagi. Karena Xiao Tian masih ingin bersikap mesra, dia bangkit dan duduk di belakang bibinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggang bibinya. Ye Qingyu tidak melakukan apapun saat keponakannya memeluknya karena dia sudah terbiasa dipeluk olehnya seperti itu. Sambil menyandarkan kepalanya di bahu kanan bibinya, Xiao Tian tiba-tiba ingin makan lagi. "Bibi, aku lapar." Setelah mendengar kata-kata keponakannya, Ye Qingyu berhenti mengonsumsi makanan itu karena dia tahu dia ingin dia memberinya makan. Karena alasan ini, Ye Qingyu memberinya makan pizza di tangan kanannya tanpa memandangnya. "Ini, makan ini." Meskipun Ye Qingyu sudah makan setengahnya, Xiao Tian masih memakannya dengan gembira. Sambil mengunyah makanan, dia meletakkan kepalanya di bahu kanannya lagi. Beberapa detik kemudian, Ye Qingyu berhenti mengonsumsi makanan tersebut dan berkata, "Saya kenyang. Saya tidak bisa makan lagi." Karena masih merasa lapar, Xiao Tian mengambil pizza tersebut dan mulai memakannya sambil tentu saja masih memeluk bibinya dengan lengan kirinya. "Kalau saja aku bisa memelukmu seperti ini selamanya, aku akan bahagia setiap hari." Ye Qingyu kemudian terkikik dan menutup mulutnya, "Tetapi jika kamu memelukku selamanya, kamu tidak akan bisa bekerja lagi." "Baiklah, aku baik-baik saja dengan itu. Selama aku bisa memelukmu, aku akan mengorbankan segalanya." Tentu saja kali ini, Xiao Tian kembali menggunakan kata-kata manisnya karena ini adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Dengan menggunakan tangan kirinya, Ye Qingyu mencubit pipinya dan tersenyum, "Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dulu, kamu adalah orang yang pemalu. Kamu bahkan selalu tersipu setiap kali aku menggodamu. Aku bisa menjadi orang yang pemalu jika kamu mau." Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Apakah kamu ingin aku menjadi orang yang pemalu lagi, Bibi?" Saat ini, Ye Qingyu tidak menjawabnya. Meskipun dia menyukai sikap masa lalunya, tapi tetap saja, dia lebih menyukai karakternya saat ini. Karena bibinya diam saja, Xiao Tian bertanya lagi, "Jadi, kamu lebih suka yang mana? Selama kamu peduli dengan kakak perempuanku dan aku, salah satunya baik-baik saja." Tentu saja, Ye Qingyu tidak mengatakan bahwa dia lebih menyukai dia yang sekarang karena, dalam pandangannya, karakter masa lalunya atau kepribadiannya saat ini tidak penting, dia. Xiao Tian tetaplah Xiao Tian. Apapun sikapnya, dia tetaplah keluarga dan kekasihnya yang berharga. Xiao Tian senang dengan jawaban bibinya karena itulah jawaban yang dia harapkan. Xiao Tian juga tidak pernah berpikir bahwa dia lebih baik dari pendahulunya. Dalam pandangannya, pendahulunya dan dia setara dalam segala hal. Hanya saja pendahulunya memilih jalan yang berbeda darinya. "Terima kasih, Bibi." Xiao Tian mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap bibinya. Ye Qingyu kaget setelah mendengar kata-kata keponakannya, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu padanya. "Apa yang salah?" "Tidak ada." Xiao Tian memeluk bibinya lagi sebelum meletakkan kepalanya di bahu bibinya. Ye Qingyu hanya tersenyum saat ini. Meski dia tidak tahu kenapa keponakannya sering bertingkah tidak seperti biasanya dalam 2 bulan terakhir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama setelah itu, mereka selesai menyantap makanan tersebut. Namun mereka tidak langsung masuk ke dalam rumah karena masih ingin menikmati indahnya pemandangan di halaman belakang rumahnya. Keesokan paginya, Xiao Tian bangun sebelum alarm berbunyi. Dan karena saat itu masih pukul 5, ibu dan bibinya masih tidur miring. Tadi malam, mereka bersenang-senang di halaman belakang hingga pukul 22.20 sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena suasana semakin dingin. Awalnya, mereka ingin menonton TV selama beberapa menit setelah memasuki rumah, tapi Ye Qingyu tiba-tiba merasa mengantuk. Oleh karena itu,
mereka memilih untuk tidur. Dan seperti biasa, Ye Qingyu dan Ye Xueyin ingin beristirahat di kamar Xiao Tian. Tentu saja Xiao Tian dengan senang hati menerimanya karena tidur dengan ibu dan bibinya adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Dia tidak hanya tidak merasa kesepian, tetapi dia juga dapat berbicara dengan mereka sebelum tidur dan juga melihat wajah mereka setelah bangun tidur. Akhir-akhir ini, karena ibu dan bibinya sering tidur di kamarnya, Xiao Tian selalu merasa kesepian setiap kali beristirahat sendirian, seolah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Itu sebabnya, meski dia tidak pernah mengatakannya, dia selalu ingin tidur bersama mereka setiap malam. Tadi malam, mereka tidak melakukan hal terlarang seperti yang biasa mereka lakukan di kamar Xiao Tian, sebaliknya, mereka langsung tidur. Sepertinya mereka bermimpi indah. Ketika Xiao Tian memandang ibu dan bibinya, senyuman lembut terlihat di wajahnya. Aku akan mandi air hangat agar aku merasa segar. Karena ibu dan bibinya sedang tidur sambil berpelukan, Xiao Tian dengan hati-hati melepaskan pelukannya agar mereka tidak terbangun. Setelah itu, Xiao Tian menuju ke kamar mandi untuk mandi. 10 menit kemudian, Xiao Tian selesai mandi. Saya merasa segar sekarang. Xiao Tian mengambil handuk untuk dililitkan di pinggangnya. Dan ketika dia kembali ke kamarnya, Xiao Tian memperhatikan bibinya telah bangun. Pagi, Bibi. Kamu sudah mandi, Ye Qingyu berkata dengan heran. Sebelumnya, ketika dia tidak dapat menemukannya di tempat tidur setelah bangun tidur, dia berpikir bahwa dia pergi ke ruang makan untuk minum. Dia hanya tidak menyangka dia sedang mandi karena ini pertama kalinya dia melihatnya mandi pagi-pagi sekali. Aku baru saja mandi, jawab Xiao Tian sambil memilih pakaian yang akan dikenakannya hari ini. Kenapa kamu tak? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ye Qingyu menutup mulutnya, dan matanya membelalak karena terkejut. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melepas handukmu? Sebelumnya, dia ingin tahu alasan mengapa dia mandi sepagi ini, tetapi karena Xiao Tian tiba-tiba telanjang di depannya, Ye Qingyu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Apa? Tentu saja, karena aku ingin memakai pakaianku. Xiao Tian berbalik ke arah bibinya, membuat tubuh telanjangnya terlihat olehnya. Bibi, kamu sudah melihat tubuh telanjangku berkali-kali, jadi kenapa kamu masih terkejut? Karena mereka berhubungan seks berkali-kali, Xiao Tian mengira dia sudah biasa melihat tubuh telanjangnya. Itu sebabnya Xiao Tian tidak repot-repot menutupi tubuhnya. Ye Qingyu kehilangan kata-kata, meski sudah berkali-kali melihat tubuh telanjangnya, namun itu saat mereka sedang berhubungan S3 kilodetik, sehingga dia tetap malu saat melihat tubuh telanjangnya. Cepat pakai bajumu, meski menyuruhnya segera berpakaian, namun matanya yang indah terus mencuri pandang. Awalnya, Xiao Tian ingin segera mengenakan pakaiannya, tetapi ketika dia menyadari bibinya mencuri pandang, dia mulai menyeringai. Xiao Tian kemudian meletakkan pakaian itu di atas tempat tidur dan berdiri tepat di depan bibinya. Bibi, kenapa kamu tidak membantuku memakaikan pakaianku? Wajah Ye Qingyu memerah ketika dia menyadari bahwa Xiao Tian tahu apa yang dia lakukan. Karena dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, Ye Qingyu segera membungkus kepalanya dengan selimut. Melihat ini, Xiao Tian hanya bisa tersenyum. Ia tak menyangka kalau bibinya masih malu melihat tubuh telanjangnya. Karena Xiao Tian tidak berniat untuk terus menggodanya, dia mengenakan pakaiannya dan merangkak ke tempat tidur. Kemudian Xiao Tian berbaring di sisi kanan Ye Qingyu. Bibi, mengapa kamu membungkus kepalamu dengan selimut? Pakai bajumu. Saat ini, Ye Qingyu masih menutupi dirinya dengan selimut karena dia mengira Xiao Tian masih telanjang. Hehe, aku memakai pakaian sekarang, kata Xiao Tian sambil menarik selimutnya. Lihat, aku tidak berbohong. Ketika Ye Qingyu melihat keponakannya sudah mengenakan pakaian, dia bertanya, mengapa kamu mandi begitu lebih awal? Yah, aku hanya ingin, karena Xiao Tian ingin berpelukan dengannya, dia meraih pinggangnya agar mereka bisa rileks dalam posisi setengah sendok. Dengan kepala bertumpu di dada dan kakinya terjalin dengan kakinya, Ye Qingyu membuat lingkaran di dadanya dengan jari telunjuknya. Dalam posisi itu, Ye Qingyu mampu mencium wangi tubuhnya setiap kali bernafas, membuatnya merasa rileks dan ingin tetap berada di posisi yang sama selamanya. Sebenarnya, Ye Qingyu ingin memasak sarapan lebih awal, tetapi ketika dia merasa santai berpelukan dengannya, dia memutuskan untuk melakukannya nanti. Ini masih pukul 5.12, jadi saya masih punya waktu untuk bersantai. Saya akan memasak dalam 15 menit. Ye Qingyu berpikir dalam hati. Namun,
Karena dia benar-benar menikmati pelukan dengan keponakannya, Ye Qingyu tidak menyadari bahwa 33 menit telah berlalu. Saat ini, Ye Xueyin perlahan membuka matanya, saat dia melihat adik perempuannya bersandar di dada putranya, Ye Xueyin tiba-tiba ingin berpelukan dengan putranya juga. Namun karena tidak ingin mengganggu mereka, Ye Xueyin segera menuju dapur untuk memasak sarapan. Tentu saja, Xiao Tian tahu saat itu sudah pukul 5.45, tetapi karena dia masih ingin berpelukan dengan bibinya, dia tidak berkata apa-apa dan menikmati waktu mereka dengan gembira. Xiao Tian terus membelai lembut rambut bibinya sambil terkadang dia juga menciumnya. Salah satu alasannya melakukan ini adalah agar bibinya tidak melihat jam waker agar dia bisa terus berpelukan lebih lama. Tapi ketika Ye Qingyu mendengar seseorang memasak di dapur, dia ingin bangun dan pergi ke dapur. Namun, ketika dia hendak bangun, Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggangnya. "Bibi, biarkan saja seperti ini. Hari ini, biarkan ibu memasak sarapan sendiri." "Tidak, aku ingin membantu kakak memasak sarapan." Ye Qingyu mencoba bangun, tetapi karena Xiao Tian memeluknya erat, dia gagal melakukannya. "Tian, lepaskan aku. Aku ingin membantu kakak." "Kenapa? Ibu bisa memasak sendiri. Kamu tidak perlu membantunya. Hanya untuk hari ini bibi. Mari kita tetap seperti ini lebih lama lagi." Xiao Tian tidak tahu mengapa bibinya begitu mementingkan kakak perempuannya. Bibinya selalu berusaha membantu ibunya dalam segala hal dan tidak pernah ingin ibunya berada dalam posisi sulit. Bibinya pun mendahulukan kebahagiaan ibunya. Hal ini membuat Xiao Tian penasaran dan ingin mengetahui segalanya, namun bibinya tidak pernah memberitahukan alasannya setiap kali dia menanyakannya. "Tian, kamu tidak tahu apa-apa karena saat itu kamu masih kecil. Kakak telah mengorbankan segalanya untukmu, jadi aku sebagai adiknya merasa sedih dan ingin membuatnya selalu bahagia." Ye Qingyu ingin menyuarakannya, tapi dia tiba-tiba berpikir bahwa lebih baik jika dia tidak tahu apa-apa tentang itu. "Tian," karena Ye Qingyu tidak dapat melepaskan diri dari pelukannya, dia hanya berharap dia akan melepaskannya. Melihat ekspresi wajahnya, Xiao Tian tiba-tiba merasa bersalah dan melepaskannya. "Bibi, maafkan aku. Tolong jangan membuat wajah seperti itu lagi." "Terima kasih." Ye Qingyu segera bangkit dan bergegas menuju dapur. "Apa yang terjadi di masa lalu? Mengapa saya tidak memiliki kenangan tentang itu?" Di masa lalu, dia telah mencoba mencari tahu tentang hal itu dalam ingatan pendahulunya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Saat ini, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas dan mempersiapkan segala sesuatunya agar dia bisa segera berangkat ke kampus setelah sarapan. Setelah semuanya siap, Xiao Tian menuju ke ruang tamu untuk menonton TV. 30 menit kemudian, ibu dan bibinya selesai memasak sarapan, sehingga mereka segera makan bersama. Dan seperti biasa, setelah sarapan bersama ibu dan bibinya, Xiao Tian mencium kening mereka dan berangkat ke kampus. Karena hari ini Xiao Tian hanya memiliki satu kelas, dia tiba-tiba ingin bertemu Zhao Sheng karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dengan pemikiran ini, Xiao Tian pergi ke perusahaannya. Setelah beberapa menit berkendara, Xiao Tian akhirnya sampai di perusahaannya. Namun alih-alih memasuki perusahaannya, Xiao Tian tetap berada di dalam mobil. Kemudian dia mengeluarkan ponsel pintar dari sakunya dan menelepon Lin Xingxue. "Tian, ada apa?" Lin Xingxue, yang bekerja di perusahaan Xiao Tian, bertanya setelah mengangkat telepon. Karena Xiao Tian tidak tahu apakah Lin Xingxue bekerja di perusahaannya atau tidak, dia bertanya, "Sue kecil, apakah kamu bekerja di perusahaan saya hari ini?" "Ya." Lin Xingxue tidak tahu mengapa Xiao Tian menanyakan hal ini. Tapi tiba-tiba dia berpikir bahwa dia memerlukan sesuatu dari perusahaannya. "Apakah kamu memerlukan sesuatu?" "Tidak, aku sedang di depan perusahaan sekarang." "Kemarilah." Xiao Tian langsung ke intinya. Baiklah. Meskipun Lin Xingxue penasaran mengapa Xiao Tian tidak memasuki perusahaannya, tetapi dia memilih untuk tidak menanyakannya. Ketika Xiao Tian melihat Lin Xingxue berjalan ke arahnya, dia meletakkan jendela mobil dan berkata, "Sue kecil, masuk." Seperti sebelumnya, Lin Xingxue tidak berkata apa-apa dan segera masuk ke dalam kendaraannya. "Aku ingin membawamu ke suatu tempat." Xiao Tian tahu bahwa dia pasti penasaran mengapa dia tiba-tiba ingin membawanya ke suatu tempat. Karena Xiao Tian ingin memberinya kejutan, dia tidak berkata apa-apa dan segera pergi. Setelah berkendara beberapa menit, Xiao Tian memarkir mobilnya di depan sekolah dasar.
Lin Xingxue tercengang dengan ini. Ketika dia ingin bertanya mengapa dia menghentikan mobilnya di depan sekolah dasar, dia tiba-tiba teringat pada putrinya, Tian, jangan bilang, sekolah ini adalah. Ini adalah tempat di mana Feng Yu belajar. Tentu saja Xiao Tian mengetahui hal ini karena dia telah membaca semua informasi tentang Feng Yu sebelumnya. Lin Xingxue tidak menyangka bahwa dia akan membawanya menemui putrinya. Lin Xingxue sangat terkejut dengan hal ini. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian ingin berkencan dengannya, tapi dia salah. Dengan air mata kebahagiaan di matanya, Lin Xingxue memegang tangannya dan berbicara, Tian, terima kasih. Dulu, meskipun Lin Xingxue dan Feng Ao sudah bercerai, dia masih bisa bertemu putrinya di sekolahnya, namun tiba-tiba putrinya pindah ke sekolah lain. Lin Xingxue tahu itu karena Feng Ao tidak ingin dia bertemu putrinya lagi. Karena alasan ini, dia menjadi putus asa, dan dia mulai membenci Feng Ao lebih dari sebelumnya. Meski sudah bercerai, namun Feng Yu tetaplah putrinya, jadi dia berhak bertemu dengannya. Tetapi karena Lin Xingxue berasal dari keluarga kelas bawah dan memiliki koneksi yang terbatas, dia tidak dapat menemukan tempat di mana putrinya belajar. Lin Xingxue telah mencoba bertanya pada Feng Ao beberapa kali, tetapi Feng Ao selalu menolak mengatakan apapun padanya. Karena alasan ini, Lin Xingxue tidak punya pilihan selain bekerja keras jika dia ingin bertemu putrinya lagi. Disinilah dia memutuskan untuk bekerja keras setiap hari. Tapi kita hanya bisa menemuinya saat waktu istirahat dan pergi setelah itu karena Feng Ao menyewa sopir untuk mengantarnya ke sekolah dan menjemputnya saat sekolah selesai. Alasan Xiao Tian memberitahu Lin Xingxue tentang ini adalah karena dia takut jika Feng Ao mengetahui hal ini, Feng Ao akan memindahkan Feng Yu ke sekolah lain lagi. Meskipun dia baru bisa bertemu putrinya kurang dari 1 jam, dia tetap bahagia. Lin Xingxue kemudian keluar dari mobil dan berdiri di bawah pohon sambil melihat ke tempat putrinya belajar. Saat ini, Xiao Tian masih berada di dalam mobilnya. Menyadari hal ini, Lin Xingxue penasaran dengan apa yang dia lakukan di dalam kendaraannya karena dia mengira dia akan segera keluar dari mobil juga. Tian, apa yang kamu lakukan? Lin Xingxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu sebentar, setelah beberapa detik, Xiao Tian keluar dari mobil dengan beberapa coklat dan permen di tangannya. Aku punya sesuatu untuk Feng Yu. Sebelumnya, sebelum bepergian ke perusahaannya, Xiao Tian membeli beberapa coklat dan permen karena ingin memenangkan hati Feng Yu. Setelah melihat ini, wajah Lin Xing tersenyum. Dia tidak tahu bahwa Xiao Tian membeli beberapa coklat dan permen sebelum pergi menemui putrinya. Tindakannya membuat Lin Xingxue senang karena, dengan ini, dia tahu bahwa dia serius dengannya. Apa yang membuatmu berpikir putriku menyukai permen dan coklat? Semua anak menyukai permen dan coklat, tentu saja Xiao Tian mengetahui hal ini karena dia membaca semua informasi tentang Feng Yu. Masuk akal, Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Setelah itu, mereka menunggu sekitar 1 jam sebelum akhirnya waktu istirahat tiba. Yuer, teriak Lin Xingxue setelah melihat putrinya. Setelah mendengar suara yang dikenalnya, Feng Yu, yang ingin menuju ke kantin, menghentikan langkahnya dan berbalik. Ketika Feng Yu melihat ibunya dan Xiao Tian, dia segera mendekati mereka. Ibu, bagaimana ibu tahu tempat aku belajar? Feng Yu berbicara setelah dia berada di depan ibunya. Dan ketika dia melihat Xiao Tian, dia langsung mengerti bahwa itu semua karena dia, Xiao Tian. Saat ini, Feng Yu ingin bertanya mengapa ibunya masih menjalin hubungan dengan Xiao Tian. Tetapi ketika dia tahu bahwa dialah yang membawa ibunya kepadanya, dia memutuskan untuk tidak berkata apa-apa. Yuer, Lin Xingxue langsung memeluk putrinya. Setelah mereka berhenti berpelukan, Xiao Tian segera tersenyum dan berkata, Yu kecil, kakak ini membeli coklat dan permen tadi. Ini, kamu bisa menerima semua ini. Feng Yu tidak langsung menerimanya, tetapi ketika dia melihat ibunya menganggukkan kepalanya, Feng Yu mengambilnya dan menjawab dengan monoton, terima kasih. Setelah itu, Feng Yu mengembalikan perhatiannya kepada ibunya dan mengabaikan Xiao Tian sepenuhnya. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah melihat ini. Astaga, itu saja, karena Xiao Tian tidak tahu bagaimana memenangkan hati seorang anak kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, Xiao Tian tidak menyerah dan mencoba berbicara dengan Feng Yu lagi. Yu kecil, bagaimana sekolahnya? Sama seperti biasanya, jawab Feng Yu monoton. Garis hitam terbentuk di wajah Xiao Tian setelah mendengar jawabannya, di mana temanmu?
Makan, sekali lagi, Feng Yu menjawabnya dengan monoton. Sepertinya saya perlu membaca buku tentang cara memenangkan hati seorang anak. Xiao Tian berpikir sendiri. Setelah itu, Lin Xingxue dan Feng Yu mengobrol tentang banyak hal. Tentu saja, Xiao Tian juga mencoba berbicara dengan Feng Yu, tetapi dia hanya berbicara dengannya 5 kali sebelum akhirnya dia mengabaikannya lagi. 30 menit telah berlalu sejak mereka berbicara dengan Feng Yu dan suara bel yang menandakan waktu istirahat telah selesai terdengar di telinga mereka. Setelah mendengar suara bel, wajah Lin Xingxue berubah sedih. Dia masih ingin menghabiskan waktu bersama putrinya, tetapi karena waktu istirahat telah usai, Lin Xingxue harus berpisah lagi dengannya. Ketika Feng Yu memperhatikan ekspresi wajah ibunya, dia memegang tangan ibunya dan berkata, "Ibu, jangan sedih. Sekarang kamu tahu tempat aku belajar, kamu bisa bertemu denganku lagi." Aku tidak sedih lagi." Lin Xingxue menganggukkan kepalanya, "Kamu harus belajar dengan giat agar masa depanmu cerah." "Ya, aku akan belajar dengan giat. Aku harus kembali ke kelas sekarang." Setelah mencium pipi ibunya, Feng Yu menuju ke ruang kelasnya, tetapi dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berbalik, "Xiao Tian, jangan berpikir bahwa aku akan berubah pikiran tentangmu hanya karena ini, tapi..." "Terima kasih." Xiao Tian terkejut setelah mendengar kata-kata Feng Yu. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. "Aku tahu," jawab Xiao Tian sambil tersenyum, "tapi aku juga tidak akan menyerah." Ini pertanda baik, Xiao Tian berpikir dalam hati. Setelah Feng Yu memasuki kelasnya, Xiao Tian dan Lin Xingxue masuk ke dalam mobil. "Tian, terima kasih." Lin Xingxue berterima kasih padanya karena hari ini Xiao Tian membawanya menemui putrinya. Dengan ini, selama hari sekolah, Lin Xingxue dapat bertemu putrinya lagi. Hal ini membuatnya sangat bahagia hingga tanpa disadari, senyum indah muncul di wajahnya. Ketika Xiao Tian melihat senyuman di wajahnya, dia senang dan memutuskan untuk mentraktir Zhao Sheng makan lagi karena Zhao Sheng telah membantunya membuat wanitanya bahagia. "Bagaimana kalau kamu menciumku sebagai ucapan terima kasih?" Saat ini, Xiao Tian hanya bercanda. Namun, sebelum dia bisa mengatakan bahwa dia hanya bercanda, Lin Xingxue mencium bibirnya. "Selesai," Lin Xingxue berkata setelah dia melepaskan ciumannya. Mereka telah melakukan banyak ciuman, jadi menciumnya sebagai ucapan terima kasih adalah hal yang mudah baginya. Meski hanya 2 detik, namun Xiao Tian masih bisa merasakan kelembutan bibirnya tadi. Hal ini membuat Xiao Tian puas karena beberapa hari terakhir ini mereka tidak berciuman. Karena mengira Dewi Keberuntungan ada di sisinya, Xiao Tian ingin mencoba peruntungannya lagi. "Bagaimana kalau kita melakukan ciuman Prancis?" Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xingxue mencubit hidungnya dan tersenyum, mesum. "Apa yang kamu bicarakan? Kami adalah sepasang kekasih, jadi melakukan French ciuman adalah hal yang normal. Tentu saja, gagal sekali tidak akan membuat Xiao Tian menyerah." Itu sebabnya dia mengajukan alasan. Lin Xingxue tidak berkata apa-apa dan hanya menatapnya sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Meskipun dia tidak keberatan melakukan ciuman panas dengannya, tapi itu bukanlah tempat yang tepat untuk melakukan ciuman penuh gairah karena mereka berada di depan sekolah dasar. Namun, karena dia berterima kasih atas apa yang dia lakukan padanya hari ini, Lin Xingxue menjawab dengan malu-malu, "Baiklah." Tapi tidak di sini. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi wajahnya, dia tidak bisa menahan tawa. Keinginannya untuk melakukan ciuman Prancis dengannya tiba-tiba menghilang seolah-olah hal itu tidak ada sejak awal. Lin Xingxue tercengang saat melihatnya tertawa. "Mengapa kamu tertawa?" "Tidak ada." Xiao Tian berusaha sekuat tenaga untuk berhenti tertawa ketika dia memukul lengannya. "Ayo pergi ke perusahaan." Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di perusahaan Xiao Tian. Hari ini, Xiao Tian memutuskan untuk tidak bertemu Liu Ning karena itu dapat merusak rencananya yang sempurna. Liu Ning akan curiga jika mereka bertemu lagi setelah dia membantunya dari para preman kemarin. Oleh karena itu, Xiao Tian memilih untuk menemui Liu Ning besok di tempat yang biasa dia kunjungi. Dengan senyuman di wajah mereka, Xiao Tian dan Lin Xingxue memasuki perusahaan. Dan ketika Xiao Tian hendak memasuki kantornya, si Fei yang melihatnya, berlari ke arahnya dengan riang. Adik laki-laki, meskipun dia tahu bahwa Lin Xingxue ada di sampingnya, si Fei tetap memeluk Xiao Tian. "Aku merindukanmu."
Ketika si Fei terus memeluk Xiao Tian tanpa ada tanda-tanda akan berhenti, Lin Xingxue menghentikan pelukannya. Baiklah, sudah cukup. Tindakannya membuat si Fei tidak senang, jadi dia memeluk Xiao Tian lagi dan menatap Lin Xingxue. Sue, kamu baru saja pergi bersamanya ke suatu tempat, dan di sini, aku bekerja sendirian. Bagaimana kamu bisa begitu kejam kepada temanmu? Setidaknya, biarkan aku memeluknya selama beberapa menit. Tidak, Lin Xingxue memisahkan si Fei dari Xiao Tian lagi. Kamu harus tahu bagaimana harus bersikap, Fei. Jika karyawan lain melihatmu memeluk bos kami, mereka akan berpikir buruk tentangmu. Selama aku bisa memeluk adikku, aku tidak peduli. Tentu saja si Fei berani mengatakan ini karena dia yakin semua karyawan tahu bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Xiao Tian. Baiklah, berhentilah berkelahi. Xiao Tian kemudian memeluk Lin Xingxue dengan tangan kirinya dan si Fei dengan tangan lainnya. Ayo masuk ke dalam kantorku dan bermesraan di sana. Ide brilian. Si Fei menganggukkan kepalanya. Saat ini, Lin Xingxue tidak berkata apa-apa dan hanya menatap Xiao Tian. Ketika Xiao Tian menyadari Lin Xingxue menatapnya dengan saksama, dia mencium bibirnya dan berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu juga memiliki perasaan khusus pada Fei?" Lin Xingxue ingin menyuarakannya, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Ketika si Fei menyadari Xiao Tian baru saja mencium Lin Xingxue, dia meraih lengan kanannya dan membuat wajah imut. "Adik, aku ingin dicium juga." Baik. Xiao Tian kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah si Fei. Namun, dia tiba-tiba berhenti menggerakkan wajahnya ketika dia merasakan Lin Xingxue menatap mereka dengan tatapan kosong. "Sue kecil, ada apa?" "Sue, ada apa?" Si Fei pindah ke samping Lin Xingxue dengan wajah khawatir. "Apa yang kamu pikirkan saat ini?" "Tidak ada apa-apa," Lin Xingxue menggelengkan kepalanya. "Tunggu, jangan bilang kamu sedang memikirkannya. Kemarin, Lin Xingxue bertanya pada si Fei apakah si Fei bisa meminjamkan uangnya atau tidak. "Sue, kami adalah sahabat jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu karena aku akan membantumu." Meskipun apa yang ada dalam pikirannya berbeda dari apa yang dipikirkan si Fei, tetapi Lin Xingxue merasa hangat setelah mendengar ucapan si Fei, kata-kata, "Terima kasih, Fei. Jangan khawatir, Sue. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu." Si Fei senang saat melihat senyum hangat di wajah Lin Xingxue. Tiba-tiba sebuah ide menarik untuk menggoda Lin Xingxue muncul di benaknya, "Tetapi kamu harus mengizinkan aku mencium adik laki-laki sekarang." "Kamu boleh menciumnya sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu," jawab Lin Xingxue seketika. "Apa?" si Fei berkata dengan heran. Sebelumnya, dia bercanda karena dia ingin mengalihkan pikiran Lin Xingxue dari pikiran sedih. Si Fei mengira Lin Xingxue akan menolaknya dan menghentikannya mencium Xiao Tian seperti yang biasa dilakukan Lin Xingxue, jadi jawaban Lin Xingxue sangat mengejutkannya. Xiao Tian, di sisi lain, membelalakkan matanya karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya Lin Xingxue setuju dan tidak berusaha menghentikan si Fei untuk menciumnya, membuatnya tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Tentu saja Xiao Tian sangat senang dengan hal ini karena itu berarti ada kemungkinan semua wanitanya bisa hidup rukun dalam satu atap. Bagus, ini merupakan kemajuan besar bagi saya. Karena si Fei tidak keberatan jika aku memiliki wanita lain, aku hanya perlu membuat Lin Xingxue bersedia berbagi aku dengan wanita lain juga. Setelah itu, aku akan memikirkan cara untuk memperkenalkan mereka kepada ibu dan bibinya. Ketika Xiao Tian berpikir bahwa dia bisa hidup dengan semua wanitanya di bawah satu atap, senyuman muncul di wajahnya. Karena si Fei ingin memastikan dia tidak salah dengar, dia bertanya lagi, "Benarkah?" "Ya," Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu sedetik pun, si Fei meraih kemeja Xiao Tian dan menariknya ke arahnya. Dengan matanya terfokus pada mata hitam Lin Xingxue, si Fei perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Xiao Tian. "Jika kamu tidak menghentikanku sekarang, aku akan benar-benar menciumnya, kamu tahu." Yang mengejutkannya, Lin Xingxue hanya tersenyum dan tidak berusaha menghentikannya. Lin Xingxue bahkan menganggukkan kepalanya sambil melihat mereka. Saat ini, Xiao Tian tidak melakukan apapun ketika si Fei tiba-tiba menariknya ke arahnya. Dan seperti yang dilakukan si Fei, Xiao Tian juga menatap Lin Xingxue dengan saksama. Karena si Fei tidak tahu apakah Lin Xingxue serius atau tidak, si Fei mencium bibir Xiao Tian sambil tetap menatap Lin Xingxue.
Dia tidak melakukan apapun. Si Fei tertegun mendengarnya. Tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di benaknya. Jika kamu memutuskan untuk tidak melakukan apapun, aku akan menciumnya dengan penuh gairah. Dengan ide nakal di benaknya, si Fei membuka mulutnya sehingga dia bisa menaruhnya, lidahnya di mulut Xiao Tian. Namun, sebelum si Fei bisa memasukkan lidahnya ke dalam mulut Xiao Tian, Lin Xingxue mendorong si Fei menjauh. Baiklah, sudah cukup. Sue, apa yang kamu lakukan? Aku hendak menciumnya dengan intens tadi. Si Fei sedikit tidak senang ketika Lin Xingxue merusak rencananya. Sebelumnya, dia ingin tahu apa reaksi Lin Xingxue jika Lin Xingxue melihat Xiao Tian dan ciumannya dalam-dalam. Mendesah, sayang sekali, si Fei berpikir dalam hati. Apa, kamu berencana melakukan French ciuman dengannya? Lin Xingxue hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lin Xingxue tidak menyangka si Fei ingin melakukan ciuman penuh gairah dengan Xiao Tian lebih awal. Untungnya, dia menghentikan si Fei sebelum si Fei bisa melakukan itu karena jika si Fei dan Xiao Tian berciuman intens di depannya, Lin Xingxue tidak tahu apa yang akan dia lakukan terhadap mereka. Iya, karena aku memang ingin melakukan French ciuman dengannya tadi. Si Fei menjawab dan berhenti. Dia kemudian melihat ke arah Xiao Tian dan melanjutkan, adik, ayo kita berciuman panas di kantormu. Oh, itu ide yang bagus. Saya, sebagai atasan Anda, menyukai pendapat Anda. Tentu saja Xiao Tian setuju dengan ide si Fei karena hanya orang bodoh yang menolak melakukan ciuman penuh gairah dengan wanita seperti si Fei dan Lin Xingxue. Ayo masuk ke dalam kantorku dan melakukan banyak ciuman intens di sana. Lin Xingxue segera mencubit pipi Xiao Tian dan berkata, tentu saja kamu setuju karena, dengan ini, kamu bisa mencium aku dan si Fei. Ini adalah keuntungan besar bagi seseorang yang ingin berciuman seperti kamu. Tapi kamu juga bisa menciumku, jadi ini situasi yang saling menguntungkan, meskipun itu adalah kemenangan besar bagi Xiao Tian, tapi dia berpura-pura bahwa setiap orang memiliki keuntungan yang sama. Ini bukan situasi win-win. Ini kemenangan besar bagimu karena kamu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kami, tentu saja. Lin Xingxue tidak akan membiarkan Xiao Tian mendapatkan apa yang diinginkannya karena dia tidak ingin melihatnya dan si Fei melakukan ciuman Perancis di depannya. Apa yang kamu bicarakan, Sue kecil? Kami memiliki keuntungan yang sama karena kalian berdua juga bisa menciumku nanti. Xiao Tian lalu menoleh ke arah si Fei, benarkah, Fei? Ya, jawab si Fei sambil menganggukkan kepalanya. Xiao Tian senang ketika mengetahui bahwa si Fei bekerja sama dengannya karena dengan ini, kemungkinan besar dia bisa melakukan ciuman panas dengan si Fei dan Lin Xingxue. Memikirkannya, Xiao Tian tidak bisa menahan senyum. Namun, senyumnya membeku di wajahnya setelah mendengar kata-kata si Fei selanjutnya. Sue benar, ini kemenangan besar bagimu, dan bukan bagi kami, jadi lupakan saja. Si Fei menyelesaikan kata-katanya. Lin Xingxue tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresi wajah Xiao Tian. Saking puasnya hingga membuat suasana hatinya lebih cerah. Setelah tertawa, si Fei memegang tangan Lin Xingxue dan berkata, Sue, ayo masuk. Tidak, Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. Kemudian Lin Xingxue dan si Fei memasuki kantor Xiao Tian, meninggalkan Xiao Tian sendirian. Kita lihat saja nanti. Xiao Tian kemudian memasuki kantornya juga. Begitu Xiao Tian memasuki kantornya, dia melihat Lin Xingxue dan si Fei duduk di sofa. Karena si Fei dan Lin Xingxue duduk berdekatan, Xiao Tian tidak bisa duduk di antara mereka. Haruskah aku duduk di sebelah si Fei atau Sue kecil? Xiao Tian, yang berdiri di depan mereka, menyentuh dagunya dan memandang mereka. Kenapa kamu masih berdiri? Lin Xingxue, yang duduk di sisi kiri si Fei, meraih tangan kanan Xiao Tian dan menariknya ke arahnya. Karena Lin Xingxue menariknya ke arahnya, Xiao Tian memutuskan untuk duduk di sampingnya. Setelah duduk, Xiao Tian meraih pinggang Lin Xingxue dan meletakkannya di pangkuannya. Kamu sangat suka menyuruh seorang wanita duduk di pangkuanmu, ya? Lin Xingxue mencubit hidungnya dan tersenyum, jangan berpikir begitu karena kamu membuatku duduk di pangkuanmu, aku akan membiarkanmu menciumku dengan penuh gairah. Saat ini, si Fei juga ingin duduk di pangkuannya. Sebelumnya, dia hendak memintanya untuk duduk di sebelahnya, tapi dia terlambat karena Lin Xingxue telah menariknya ke arah Lin Xingxue sebelum dia bisa mengatakan apapun. Xiao Tian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Xingxue,
jika kamu tidak ingin melakukan ciuman penuh gairah denganku, bagaimana kalau kita berciuman secara normal? Tidak, Xiao Tian pandai berciuman, jadi Lin Xingxue tahu bahwa jika mereka berciuman, mereka akan melakukan ciuman penuh gairah nanti. Lin Xingxue tidak akan menolaknya jika mereka sendirian, tetapi karena Si Fei ada di samping mereka, Lin Xingxue memutuskan untuk menolaknya. Meski dia baik-baik saja dengan ciuman biasa, namun dia masih belum siap untuk melakukan ciuman penuh gairah di depan orang lain. Adik, karena Sue tidak ingin menciummu, bagaimana kalau kita berciuman saja? Si Fei suka mencium Xiao Tian, jadi ketika dia tahu bahwa kesempatan untuk menciumnya telah muncul, Si Fei tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Si Fei bukanlah orang yang pemalu seperti Lin Xingxue, jadi dia tidak peduli jika mereka akan berciuman dengan penuh gairah nanti. Baginya, selama dia bisa menciumnya, dia tidak peduli dengan hal lain. Baiklah, tentu saja Xiao Tian langsung mengiyakan karena dia adalah orang yang suka berciuman juga. Ditambah lagi yang ingin dicium adalah seorang wanita membuatnya semakin bersemangat untuk mencium Si Fei. Meskipun wanita lain sedang duduk di pangkuannya, Xiao Tian tidak peduli. Karena dia tidak hanya bisa mencium wanita tapi dia juga bisa membuat Lin Xingxue cemburu, yang akan memberinya kesempatan untuk menciumnya nanti. Dan tebakan Xiao Tian benar karena ketika dia hendak mencium Si Fei, Lin Xingxue dengan cepat meraih wajahnya dan mencium bibirnya. Meski hanya sekitar 2 detik, Xiao Tian tetap senang karena rencananya berhasil. Bukankah kamu bilang kamu tidak ingin menciumku? Kenapa kamu tiba-tiba menciumku? Benar, Sue, tadi kami hendak berciuman, jadi kenapa kamu menyela kami? Meskipun Si Fei telah menduga bahwa Lin Xingxue akan mengganggu mereka, dia tetap tidak senang. Untuk alasan ini, dia menarik wajah Xiao Tian ke arahnya, dan tanpa menunggu sedetik pun, dia mencium bibirnya. Tindakan Si Fei sangat mengejutkan Lin Xingxue. Tetapi karena Si Fei adalah teman baiknya, Lin Xingxue tidak bisa marah padanya. Baiklah. Hentikan, sudah cukup. Apa maksudmu dengan cukup? Kami masih belum berciuman dengan penuh gairah, jadi kami tidak bisa berhenti di sini. Ketika Si Fei memperhatikan bahwa Xiao Tian mengedipkan mata kirinya, dia mengerti bahwa dia ingin dia tetap bersikap seolah-olah dia masih ingin menciumnya. Si Fei tahu bahwa Xiao Tian ingin memanfaatkan situasi ini untuk membuat Lin Xingxue terbiasa melihat mereka berciuman sehingga di masa depan, Lin Xingxue tidak akan melakukan apapun ketika Lin Xingxiu melihat mereka berciuman. Meskipun itu adalah langkah yang berisiko, namun Si Fei dan Xiao Tian memutuskan untuk melakukan itu karena jika Lin Xingxue tidak mengatakan apa-apa ketika Lin Xingxue melihat mereka berciuman di masa depan, itu berarti Lin Xingxue mulai menerima hubungan mereka. Apa, kamu masih ingin menciumnya dengan penuh gairah? Lin Xingxue hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lin Xingxue tahu bahwa teman baiknya juga memiliki perasaan khusus terhadap pria yang dicintainya. Untuk alasan ini, dia menatap Si Fei sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Xiao Tian. Haruskah aku membiarkan mereka melakukan ciuman Perancis? Dia masih bukan pacarku, jadi aku tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Tapi tetap saja, saat ini, Lin Xingxue tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Karena Xiao Tian ingin memanfaatkan situasi, dia segera mencium bibir Lin Xingxue. Lin Xingxue yang sedang berpikir keras, tersadar setelah merasakan bibir Xiao Tian. Namun dia tidak menghentikan ciumannya dan hanya menatap mata hitamnya. Tiba-tiba Lin Xingxue membelalakan matanya saat dia merasakan sesuatu yang lembut mencoba memasuki mulut kecilnya. Karena dia telah berciuman penuh gairah dengan Xiao Tian sebelumnya, tentu saja Lin Xingxue tahu bahwa itu adalah lidahnya. Saat ini, Lin Xingxue tidak membuka mulutnya dan masih menatap matanya. Kemudian Lin Xingxue menatap Si Fei karena dia ingin untuk mengetahui reaksi Si Fei. Ketika Lin Xingxue melihat sedikit kecemburuan muncul di mata Si Fei, dia segera mendorong Xiao Tian, membuat bibir mereka terpisah. Lin Xingxue tidak tahu mengapa dia merasa menyesal ketika dia melihat sedikit kecemburuan di mata Si Fei. Kemudian Lin Xingxue tiba-tiba menyadari bahwa mereka mencintai pemuda yang sama. Pemuda yang lebih muda dari mereka berdua. Mereka berdua mencintai Xiao Tian, tetapi ketika dia ingat bahwa Xiao Tian selalu memprioritaskannya daripada Si Fei, perasaan menyesal muncul dalam dirinya. Si Fei tidak pernah menginginkan Xiao Tian hanya untuk dirinya sendiri, dia hanya ingin Lin Xingxue bersedia berbagi Xiao Tian dengannya.
Si Fei juga tidak pernah mengeluh ketika Xiao Tian memperlakukannya lebih baik darinya. Karena alasan ini, perasaan untuk berbagi Xiao Tian kepada teman baiknya muncul di benak Lin Xingxue. Namun tentu saja Lin Xingxue langsung menyingkirkan pikiran itu dari kepalanya karena dia yakin tidak ada wanita yang ingin berbagi pria yang dicintainya dengan wanita lain, termasuk dirinya. Namun, ketika Lin Xingxue melihat kecemburuan di mata si Fei, dia mulai memikirkannya lagi. Jika saya berada di posisinya, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Apa hal terbaik yang harus dilakukan di saat seperti ini? Lin Xingxue memandang Xiao Tian dan si Fei dengan saksama. Ketika Xiao Tian melihat Lin Xingxue sedang berpikir keras, dia menangkupkan wajahnya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan?" Tidak ada apa-apa." Lin Xingxue menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke arah si Fei. "Fei, apakah kamu masih ingin duduk di pangkuannya?" "Apa?" Sekali lagi, kata-kata Lin Xingxue sangat mengejutkannya. Si Fei tidak menyangka Li Xingxue akan mengatakan hal seperti itu padanya. "Sue, apakah kamu yakin? Apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kamu sakit?" Meskipun si Fei senang dengan ini tapi, itu terlalu cepat, membuatnya sulit mempercayai kata-kata Lin Xingxue. Si Fei tidak menyangka Lin Xingxue mulai bersedia berbagi Xiao Tian dengannya secepat ini. "Aku tidak sakit." Lin Xingxue kemudian bangkit dari pangkuan Xiao Tian dan duduk di sampingnya. "Ini, kamu bisa duduk di pangkuannya sekarang." Meski si Fei masih terkejut tapi tentu saja dia langsung duduk di pangkuan Xiao Tian. "Terima kasih, Sue. Aku mencintaimu." Ya. Lin Xingxue tidak menyangka kebahagiaan segera muncul di wajah si Fei saat si Fei duduk di pangkuan Xiao Tian. "Apakah kamu begitu mencintainya hingga membuatmu bahagia hanya dengan duduk di pangkuannya?" Lin Xingxue berpikir dalam hati. Xiao Tian juga terkejut dengan tindakannya sampai-sampai dia menatap Lin Xingxue dengan heran. Xiao Tian berpikir bahwa perlu waktu bagi Lin Xingxue untuk mulai rela membaginya dengan si Fei. Tapi tentu saja, Xiao Tian sangat senang dengan ini. Dan karena dia tidak ingin membuatnya merasa seolah-olah dia mengabaikannya, Xiao Tian memeluknya dengan satu tangan. "Bukankah hal seperti ini adalah momen terbaik untuk kita bertiga? Maksudmu momen terbaik untukmu, kan?" Lin Xingxue mencubit pipi Xiao Tian. "Aish, apa yang kamu bicarakan? Kemarilah, biarkan aku menciummu." Xiao Tian kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Lin Xingxue dan mencium bibirnya. "Aku juga ingin ciuman." Si Fei, yang melihat mereka berciuman, menggigit jari telunjuknya. "Fei, aku membiarkanmu duduk di pangkuannya, dan sekarang kamu ingin dicium juga." Lin Xingxue berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kamu harus lebih mengontrol dirimu sendiri, Fei." Baik, karena Lin Xingxue membiarkannya duduk di pangkuan Xiao Tian untuk pertama kalinya, si Fei memutuskan untuk menahan diri. Setelah itu, mereka mengobrol, bercanda, dan menggoda selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya mereka mulai bekerja kembali. Karena Xiao Tian senang dengan berkembangnya hubungan mereka, dia memutuskan untuk tidak mencium Lin Xingxue dengan penuh gairah karena dia tidak ingin memaksa Lin Xingxue melakukan ciuman panas di depan teman baiknya. Xiao Tian juga tidak melakukan French ciuman dengan si Fei karena dia tidak ingin membuat Lin Xingxue sedih dan berubah pikiran. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, sudah waktunya pulang. Dan seperti biasanya, Xiao Tian mengantar Lin Xingxue dan si Fei pulang sebelum kembali. "Aku pulang." Ketika Xiao Tian melangkah ke ruang tamu, dia bersiap untuk menangkap ibunya karena dia mengira ibunya akan melompat ke arahnya saat dia melihatnya di ruang tamu. Namun, dugaannya salah karena saat berada di ruang tamu, ibunya tidak melompat ke arahnya, atau yang lebih berharga, dia tidak melihat ibunya. Namun ketika dia melihat bibinya duduk di sofa, dia menghampirinya dan bertanya, "Bibi, di mana ibu?" "Kakak pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan," jawab Ye Qingyu. Xiao Tian lalu mencium pipinya dan berkata, "Baiklah, aku akan mandi dulu." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian menuju ke kamarnya sebelum pergi ke kamar mandi. Kali ini, Xiao Tian mandi lebih lama dari biasanya. Tentu saja, dia tidak melakukan apa yang dilakukan orang-orang horny di kamar mandi. Alasan dia mandi lama adalah karena dia berendam di air panas. Hari ini, Lin Xingxue dan si Fei memberinya banyak pekerjaan. Karena itulah ia memutuskan untuk berendam di air panas karena ingin menyegarkan pikirannya di bak mandi air panas.
Aku harus keluar sekarang, atau nanti aku pusing. Karena dia berendam di bak mandi air panas selama lebih dari 30 menit, Xiao Tian memutuskan untuk menyelesaikan mandinya. Setelah memasuki kamarnya dan mengenakan pakaian, Xiao Tian menuju ke ruang tamu lagi. Oh, kamu baru saja selesai mandi. Tadi, Ye Qingyu penasaran kenapa Xiao Tian belum kembali ke ruang tamu karena biasanya keponakannya selalu mandi sekitar 10 menit. Ya, jawab Xiao Tian sambil duduk di samping bibinya. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Yah, biasanya kamu hanya perlu 10 menit untuk mandi, tapi kali ini lebih dari 30 menit, jadi aku penasaran. Ye Qingyu menutup mulutnya dan terkikik. Kamu tidak melakukan hal aneh apapun yang diperlukan tanganmu di kamar mandi, kan? Bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah mendengar kata-kata bibinya. Tentu saja, Xiao Tian mengerti maksudnya dengan melakukan sesuatu yang aneh di kamar mandi. Xiao Tian hanya tidak menyangka bibinya akan mengatakan hal seperti itu kepadanya. Mengapa aku harus melakukan hal seperti itu? Jika aku merasa terangsang, aku hanya perlu meminta bantuanmu atau ibu, kan? Tidak perlu bagiku untuk menggunakan tanganku. Entahlah, padahal yang dikatakan keponakannya itu benar, namun tadi terlintas di benaknya bahwa dia sedang bersenang-senang di kamar mandi. Setelah memikirkan kata-kata bibinya, Xiao Tian mulai menyeringai. Kemudian Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke telinganya dan berbisik, sekarang setelah kamu menyebutkannya, tiba-tiba aku merasa terangsang. Bagaimana kalau kita melakukannya sekarang? Ye Qingyu tidak menjawabnya dan hanya menatap keponakannya sekitar 2 detik sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke TV. Karena bibinya tidak berkata apa-apa seolah dia tidak menolak idenya, Xiao Tian menghadapkannya dan mencium bibirnya. Ye Qingyu telah menduga keponakannya akan mencium bibirnya, tetapi karena dia tidak keberatan dicium olehnya, dia tidak melakukan apapun dan hanya menatap mata hitamnya. Xiao Tian hanya mencium bibinya sekitar 3 detik sebelum menghentikan ciumannya. Namun, dia menjaga jarak antara wajah mereka satu sama lain. Xiao Tian tidak langsung mencium bibinya lagi, sebaliknya, dia menatap mata abu-abu gelapnya. Dan setelah menatapnya sekitar 5 detik, Xiao Tian membuka mulutnya dan perlahan mendekatkan wajahnya ke wajahnya lagi. Seolah-olah Ye Qingyu juga ingin melakukan ciuman panas dengan keponakannya, dia membuka mulutnya sebelum bibirnya mencapai bibirnya. Dan ketika bibir mereka saling menempel, mereka langsung menjalin lidah mereka dengan mesum. Saat mereka berciuman dengan penuh gairah, tangan Xiao Tian tidak berhenti di pahanya ketika dia teringat bahwa 2 gunung surgawi ada di depannya. Ye Qingyu yang merasakan tangan keponakannya meremas payudaranya, tidak menghentikan ciumannya karena dia tahu hal seperti ini akan terjadi padanya. Ye Qingyu mengira dia bisa terus mencium keponakannya, tapi dia salah karena beberapa detik setelah dia meremas payudaranya, dia merasakan tubuhnya menjadi panas dan tanpa sadar erangan menggoda keluar dari mulut kecilnya, membuat bibir mereka terpisah. Meskipun Ye Qingyu melepaskan ciumannya, Xiao Tian terus meremas payudaranya dengan lembut sambil menatap mata abu-abu gelapnya. Pada saat ini, Ye Qingyu sedang menatap mata hitamnya sambil terkadang mengeluarkan erangan lembut. Tetapi ketika dia menyadari keponakannya mulai membuka kancing kemejanya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Tetap saja, Ye Qingyu tidak melakukan apapun dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dan saat dia meremas payudaranya yang telanjang, Ye Qingyu menatap matanya. Lagi sambil juga membuka mulut kecilnya. Seolah Xiao Tian mengerti apa yang diinginkannya, dia juga membuka mulutnya dan mulai menciumnya dengan penuh gairah lagi. Ketika Xiao Tian menjelajahi mulutnya dengan lidahnya, dia mulai memainkannya. Meski memainkannya dengan lembut, tindakannya tetap membuatnya melepaskan ciumannya. Dan karena Xiao Tian masih ingin menciumnya, dia mendekatkan wajahnya lagi ke wajahnya. Saat ini, Xiao Tian berhenti memainkan payudaranya dan perlahan mendorongnya ke sofa. Saat keponakannya berada di atasnya, Ye Qingyu mengangkat tangannya dan mendaratkannya di pinggangnya. Mereka berciuman mesra selama kurang lebih 15 detik sebelum akhirnya dia melepaskan ciumannya. Tian, ada sesuatu yang keras di antara pahaku. Sesuatu yang keras. Apa maksudmu dengan sesuatu yang keras? Aku tidak mengerti, tentu saja, Xiao Tian mengerti yang dia maksud adalah ketiga maluannya. Namun, karena dia ingin menggodanya, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu ingin menggoda bibimu ya? Ye Qingyu tahu bahwa keponakannya ingin menggodanya. Itu sebabnya dia mencubit pipinya. Xiao Tian kemudian duduk tegak dan menarik bibinya juga, menyuruhnya duduk di sebelahnya.
Ye Qingyu berpikir dia ingin berhenti, tapi dia salah karena ketika dia duduk di sebelahnya, Xiao Tian mulai melepas bajunya. Pada saat ini, Ye Qingyu tahu bahwa dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya, tetapi karena dia adalah kekasihnya dan dia juga merasa terangsang, dia tidak melakukan apapun. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya telanjang. Dan tanpa menunggu sedetik pun, mereka mulai berhubungan S3 kilodetik. Mereka berhubungan S3 kilodetik sekitar 15 menit sebelum akhirnya, Ye Xueyin masuk ke dalam rumah. Ye Xueyin kaget saat mengetahui putra dan adik perempuannya sedang berhubungan S3 kilodetik di ruang tamu. Namun, dia tidak memarahi mereka, sebaliknya, dia melepas pakaiannya dan bergabung dengan mereka. Saat itu, mereka sempat berhubungan seks sekitar 1 jam sebelum akhirnya memutuskan berhenti karena lapar. Dan seperti biasanya, setelah makan malam, mereka pergi ke halaman belakang hingga pukul 23 sebelum akhirnya mereka tidur di kamar Xiao Tian. Keesokan paginya, setelah Xiao Tian sarapan bersama ibu dan bibinya, dia bepergian ke kampusnya karena dia ada kelas pagi. Setelah kelas pagi, Xiao Tian menemui Zhao Sheng untuk mentraktirnya makan. Dan karena seringnya mereka menghabiskan waktu bersama, hubungan mereka pun semakin dekat. Pada saat ini, Xiao Tian menyadari bahwa memiliki Zhao Sheng sebagai teman adalah hal yang baik karena dia bukan hanya orang yang menghibur, tetapi dia juga orang yang menghargai persahabatan. Setelah mereka berbicara sekitar 1 jam, Xiao Tian pergi ke restoran laut karena dia ingin melanjutkan misinya. Setelah beberapa menit berkendara, Xiao Tian tiba di si restoran. Dan tanpa menunggu sedetik pun, dia pun masuk ke dalam restoran yang langsung disambut oleh pelayannya. Si restoran merupakan restoran yang menyediakan berbagai macam makanan laut. Itu adalah restoran kelas menengah, tapi karena makanannya enak, banyak orang datang ke restoran ini setiap hari. Restoran ini memiliki 2 bangunan untuk bersantap, satu bangunan besar dengan banyak kursi dan meja yang tertata rapi dan bangunan kecil berukuran sekitar 3 kali 3 meter dengan hanya satu meja rendah di tengah bangunan. Karena Xiao Tian mengetahui bahwa Liu Ning rutin makan di gedung kecil, Xiao Tian memilih untuk makan tepat di tempat Liu Ning selalu makan. Dan setelah pelayan menuliskan pesanannya, pelayan itu segera pergi. Sekarang masih pukul 11.45. Saya harus menunggu sekitar 15 menit sebelum Liu Ning datang ke restoran ini. Xiao Tian berpikir dalam hati. Dan seperti informasi yang diberikan Zhao Sheng kepadanya, Liu Ning datang ke si restoran pada pukul 12 siang. Saat Liu Ning sedang berjalan menuju tempat di mana dia biasa makan, dia terkejut saat melihat Xiao Tian, Tuan Xiao Tian. Nyonya, kita bertemu lagi, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Tentu saja, Xiao Tian bersikap seolah-olah mereka bertemu di restoran secara kebetulan karena tidak mungkin untuk memberitahunya bahwa dia telah menunggunya sekitar 15 menit. Saat ini, Liu Ning ragu apakah dia harus duduk bersama Xiao Tian atau tidak. 2 hari yang lalu, Liu Ning belum sempat mengucapkan terima kasih setelah Xiao Tian membantunya dari para preman. Dan karena Xiao Tian segera pergi setelah membantunya, Liu Ning sering memikirkannya dan juga berharap mereka bisa bertemu lagi sehingga dia bisa berterima kasih padanya. Sekarang Xiao Tian ada di depannya, Liu Ning benar-benar lupa mengucapkan terima kasih karena dia senang bertemu dengan orang yang telah membantunya dari para preman. Tentu saja Liu Ning tidak jatuh cinta pada Xiao Tian. Dia sangat senang bertemu dengan dermawannya. Tuan Xiao Tian, apakah Anda datang ke restoran ini sendirian? Ya, aku datang sendiri. Karena Xiao Tian tidak ingin Liu Ning mengetahui bahwa alasan dia datang ke restoran laut adalah untuk menemuinya, Xiao Tian segera memberinya alasan. Setelah aku menyelesaikan kelas pagiku tadi, aku langsung datang ke tempat ini karena ku dengar restoran ini memiliki makanan yang enak. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi, Nona. Liu Ning tiba-tiba teringat bahwa dia masih belum berterima kasih padanya karena telah membantunya 2 hari yang lalu. Tanpa menunggu sedetik pun, dia membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih telah membantuku dari para preman 2 hari yang lalu. Dengan senang hati aku bisa membantumu, Nona. Maaf karena segera pergi karena saat itu aku ada urusan penting, pertemuan di perusahaanku. Meskipun alasan dia segera pergi setelah membantunya adalah karena rencana tersebut, namun dia tetap memberikan penjelasan agar dia tidak berpikir buruk tentangnya. Tidak apa-apa, memang benar Liu Ning sedikit sedih saat Xiao Tian segera pergi. Namun, karena dia bertemu Xiao Tian lagi, dia tidak mempedulikannya lagi. Nyonya,
apakah kamu juga datang sendiri? Tentu saja Xiao Tian tahu bahwa dia datang ke restoran sendirian karena dari informasi tentang dirinya, suaminya jarang menghabiskan waktu bersamanya dalam 6 bulan terakhir. Tetapi karena Xiao Tian ingin bersikap seolah-olah mereka bertemu secara kebetulan, dia bertanya apakah dia datang sendiri atau tidak. Saya juga datang sendiri, jawab Liu Ning sambil tersenyum. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Liu Ning masih berdiri di depannya, dia berdiri dan mendekatinya. Karena kita datang ke restoran ini sendirian, bagaimana kalau kita makan bersama? Meskipun Liu Ning senang karena dermawannya mengundangnya makan bersama, namun dia tidak langsung menerimanya, tetapi saya seorang wanita yang sudah menikah. Apakah kamu masih ingin makan bersama saya? Tentu saja, bagiku, suatu kehormatan bisa makan bersama wanita cantik sepertimu. Xiao Tian menyentuh bagian belakang bahunya dan mempersilakannya duduk. Tuan Xiao Tian, saya senang Anda mengundang saya makan bersama dengan Anda, tetapi... Liu Ning tidak menyelesaikan kata-katanya dan melihat tangan kanannya yang menyentuh bagian belakang bahunya. Liu Ning ingin mengatakan bahwa dia tidak boleh menyentuhnya karena dia adalah wanita yang sudah menikah, dan mereka juga tidak dekat satu sama lain. Namun, karena dia tidak ingin dia merasa tersinggung, Liu Ning tidak sengaja menyelesaikan kata-katanya. Meskipun Liu Ning tidak menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian dapat memahami bahwa dia tidak ingin dia menyentuhnya. Karena Xiao Tian menghormati Liu Ning, dia segera melepaskan tangan kanannya dari belakang bahunya. Maaf, Nona. Saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati Anda. Saya hanya ingin mengajak Anda duduk bersama saya. Tidak apa-apa, Liu Ning tahu bahwa Xiao Tian tidak memiliki niat buruk ketika dia menyentuh bagian belakang bahunya. Itu sebabnya dia segera memaafkannya. Tuan Xiao Tian, kenapa Anda tidak ikut dengan pacar Anda? Liu Ning, yang duduk di seberang Xiao Tian, bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak punya pacar, kata Xiao Tian dengan wajah sedih. Karena dia bermaksud merayunya nanti, Xiao Tian memutuskan untuk berbohong padanya. Benar-benar, Liu Ning bertanya dengan heran. Meskipun dia memasang wajah sedih seolah-olah dia benar-benar tidak memiliki kekasih, namun Liu Ning tidak mempercayai perkataannya. Xiao Tian adalah orang yang tampan, muda, dan sukses, jadi tidak mungkin seorang wanita tidak tertarik padanya. Karena Liu Ning tidak mempercayainya, Xiao Tian tidak punya pilihan selain terus berbohong. Sebenarnya aku punya pacar, tapi kami putus sebelum liburan musim panas. Itu sebabnya aku datang ke restoran ini sendirian. Oh, setelah mendengar perkataannya, Liu Ning mulai mempercayainya. Gadis itu pasti menyesali keputusannya sekarang. Yah, kita putus, jadi aku tidak terlalu peduli padanya sekarang. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Oh, benar, Nona. Tadi, Anda mengatakan bahwa Anda adalah wanita yang sudah menikah, jadi di mana suami Anda? Dia sedang bekerja sekarang, jadi dia tidak bisa menemaniku makan di restoran ini. Tentu saja Liu Ning tidak memberitahu Xiao Tian bahwa suaminya jarang menghabiskan waktu bersamanya dalam 6 bulan terakhir karena masalah keluarga. Bukan sesuatu yang bisa dia bicarakan dengan semua orang. Suamimu pasti salah satu pria yang beruntung karena dia memiliki wanita cantik sepertimu sebagai istrinya. Karena Xiao Tian berusaha merayu wanita yang sudah menikah, dia tidak bisa bersikap agresif dan perlu melakukan semuanya dengan hati-hati. Tuan Xiao Tian, Anda tampaknya memiliki lidah yang fasih. Hehe, Liu Ning terkikik sambil menutup mulutnya. Tapi saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Seperti saat dia merayu wanita yang sudah menikah di kehidupan sebelumnya, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengatakan padanya bahwa dia cantik. Setelah itu, dia hanya perlu menjadi pendengar yang baik, membuat wanita merasa nyaman berada di dekatnya, membuatnya tertawa, mengajaknya jalan-jalan, dan membuatnya merasa spesial. Itulah tadi beberapa hal yang perlu dilakukan agar berhasil merayu wanita yang sudah menikah. Dan karena ini adalah pertama kalinya mereka berbicara satu sama lain, Xiao Tian memutuskan untuk tidak melakukan semuanya sekaligus. Xiao Tian tiba-tiba teringat bahwa dia masih belum menanyakan namanya. Nyonya, tiba-tiba saya teringat bahwa saya masih belum mengetahui nama Anda. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Ops, dari tadi kita ngobrol tanpa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Liu Ning kemudian mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan Xiao Tian. Liu Ning. Xiao Tian juga mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Liu Ning. Xiao Tian. Liu Ning tersenyum dan segera berkata, saya tahu.
Tentu saja Liu Ning mengetahui tentang dia karena hampir semua orang di seluruh Tiongkok mengetahui tentang dia, termasuk Liu Ning. Liu Ning bahkan menjadi salah satu penggemarnya ketika mengetahui bahwa Xiao Tian membangun perusahaannya dari awal dan berhasil dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia sangat senang saat mengetahui bahwa orang yang membantunya dari preman itu tak lain adalah idolanya. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa pesanannya. Dan karena Liu Ning masih belum memesan apapun, dia langsung memesan garam dan kepiting kertas dengan milkshake vanila. Setelah pelayan pergi, Xiao Tian dan Liu Ning mulai berbicara lagi. Dan karena Xiao Tian ingin makan bersama Liu Ning, dia tidak memakan makanannya. Liu Ning terus berkata bahwa tidak apa-apa jika dia ingin makan dulu, tapi Xiao Tian tetap memilih untuk tidak memakan makanannya. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk berbicara dengannya saja. Saat itu, mereka sedang membicarakan banyak hal, dan di sela-sela percakapan mereka, Liu Ning sering tertawa atau tersenyum bahagia. Karena dia sangat menikmati berbicara dengan Xiao Tian, Liu Ning bahkan lupa bahwa dia sedang mengobrol dengan seseorang yang baru dia temui. 30 menit kemudian, pelayan datang membawa pesanannya. Dan setelah pelayan meletakkan makanan dan minuman di atas meja, dia segera pergi. Kemudian Xiao Tian dan Liu Ning mulai memakan makanan mereka. Namun meskipun mereka sedang makan, mereka tidak berhenti berbicara seolah-olah mereka adalah teman baik yang sudah lama tidak berbicara. Tidak lama setelah itu, mereka selesai menyantap makanan tersebut. Xiao Tian dan Liu Ning berbicara selama 10 menit sebelum akhirnya Liu Ning pulang. Saat ini, Xiao Tian masih belum meminta nomor teleponnya karena menurutnya ini masih bukan waktu yang tepat untuk itu. Ini masih jam 14. Karena Xiao Tian tidak ada kelas lagi, dia memutuskan untuk pergi ke perusahaannya. Setelah sampai di perusahaannya, Xiao Tian segera menuju ke kantornya. "Fei," kata Xiao Tian saat dia melihat si Fei berjalan menuju kantornya. Setelah mendengar suara yang familiar, si Fei berbalik. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Xiao Tian, si Fei bergegas ke arahnya. "Adikku, aku kesepian," si Fei berkata sambil memeluknya. Xiao Tian mengangkat wajahnya dan berkata, "Apakah Sue kecil bekerja di toko kosmetik hari ini?" "Tidak," si Fei menganggukkan kepalanya. "Sekarang aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu merasa kesepian lagi." Xiao Tian menangkupkan wajahnya dan menatap matanya, "Apakah kamu ingin bersikap mesra denganku sekarang?" Setelah mendengar kata-katanya, mata si Fei bersinar penuh semangat, "Ya. Ayo masuk ke kantorku." Tanpa menunggu jawabannya, Xiao Tian menggendongnya dengan gaya putri dan memasuki kantornya.